Anjing, ini pertanyaan ngeselin sih. Tapi ya nggak apa-apa kan, ini gua tanya aja ya. Soalnya katanya harus ditanya ya Bang Kemal. Ini agak-agak sih, hahaha ketawa-ketawa. Nggak apa, Karena pertanyaan cukup anjing. Suka sama lagu Jakarta Hari Ini nggak? Tadinya bintang tamu gua hari ini tuh mau duduk di sini guys. Jadi dia bilang angle-nya itu sebelah kanan. Dalam hati gua anjing juga nih orang. Semua orang tamu mintanya di sebelah sana. Kenapa ini tamu anjing tuh minta pindah ke sini? Ini kan kursi saya gitu. Tapi ternyata bercanda ya Bim. Gua kira lu ada angle beneran nih. Enggak. Gue tuh gini mal. Gue tuh jarang ke podcast orang. Iya. Sekalinya gue pengen ke podcast, gue pengen ngerjain orang kayak. Mungkin ada beberapa tamu yang kayak minta apa gitu. Kalau gue tuh demen ngerjain, gue pengen ini gitu. Iseng aja gue pengen liat respon lo emang. Oh. Lo ngerasa direpotin apa enggak? Sebenarnya direpotin sih. Iya gue tahu kabel ini susah emang. Berarti gue anjing gue pindahin kamera nih. Enggak, tapi lu pas Uus mintanya apa? Ke Uus waktu ke Uus. Uus nggak minta apa-apa gue. Oh nggak ada. Nggak Itu ada. di rumahnya ya dulu ya? Itu di rumahnya. Itu gue bikin ini. Bikin tipe-tipe ngobrol-ngobrol biasa itu, nggak angle-angle gini. Kalau Jonathan Liandi lu minta apa? Dia datang ke podcast gue juga. Gue minta kopi yang di daerah situ. Gue waktu itu minta kenangan daerah situ. Biar apa? Biarin gue. Gue mau ngerasain kopi kenangan di situ tuh gimana? Kan dia KPI aja satu rasa nggak mungkin dong. Mal, yang digandul agak cair mal. Sumpah serius, agak-agak kayak gitulah pokoknya. Oh gitu ya. Aduh. Pilih-pilih gue sekarang. Oh pilih-pilih ya. Tapi memang gue tuh dingin ya ruangan gue ya. Nggak biasa, lu studio lu banyak nyamuk ya? Iya nyamuk coro banyak nih, monyet juga ada. Anjing ada monyet. Anjing. Monyet ada itu ya. Kru lu ya monyet. Iya. Banyak monyet emang. Bangsat emang. Halo semuanya. Iya, halo ada Bimo ya. PD itu apaan Bim? PD itu Bim. Gua enggak tahu Bim. Paling depan. Enggak. Sebenarnya tuh PD itu nama gua doang, Mal. Ini enggak maksud Bimo PD itu apa Pots? Enggak nyet. Terus apa dong? PD itu Putra Dwitia sebenarnya. Oh. Bimo Putra Dwitia sebenarnya. Terus lu singkat. Cuman karena gue tuh si paling pede kayaknya, ya udah Bimo pede deh sekalian gitu. Kan dulu gue nggak tahu bikin username yang bagus tuh gimana. Oh iya. Nggak. Abis kalau Bimo doang juga Jawa banget gitu loh. Iya kalau Bimo Putra Dwitia yang jadi terlalu kayak serius, kaku ya. Iya, gue main apa Bimo pede deh kayaknya. Oh nama panggung oke nih kayaknya. Gak ada yang lebih pede soalnya dari gue mikir gitu. Sampean deh. Lu kelahiran tahun berapa Bim? Gue 92. Oh, maksudnya masih milenial jatuhnya ya? Masih 92. Dan lu mulai nge-YouTube tahun 2016, 15-16. 2006. Anjing itu gua 2016 aja udah YouTube Iya, lebih dari makanya TV. gue nonton lu sekarang gue di sini kayak what? Iya, gue itu udah YouTube lebih dari TV. Berarti Iya, lu tuh 2016 tuh angkatan Ria Ricis tuh. Iya, Atta Halilintar. Kayaknya gue dulu deh. Baru Atta kayaknya ya. Tapi naikkan dia duluan emang sih. Sampai sekarang. Oh kacau. Maaf Bang Atta kalau dulu gue suka ngomong ngeceng-ngecengin, maaf ya gitu. Atta tuh berubah sebenarnya. Semenjak menikah punya anak tuh sekarang tuh dia mulai lebih nggak tahu, gue berasa udah nggak asyik, udah nggak gitu. Asyap itu pertama sebenarnya gue nggak tahu ya ini Atta mengakui atau enggak ya. Coba waktu itu gue pernah ngundang ke konten gue. Jadi gue circle gue tuh Arab yang like Jovi Andovi itu suka ngomong Asyap. Oke. Nah, tiba-tiba gue collab sama dia ngomong Asyap, lu nonton ini deh jajan sepatu yang featuring Atta Halilintar guys, coba aja di konten gue ya. Jadi gue Asyap dari situ entah kenapa dia ngomong Asyap terus. Awalnya gitu mal. Kalau nggak salah ada yang pernah membedah itu di komen Instagram gua atau apa. Asyap tuh bener dari Bang Kemal di konten jajan sepatu Bang Kemal. Bang Anta tolonglah jangan kacang lupa-lupaan lah ya. Iya kan Asyap kan umum kan gua. Iya cuman kan itu jadi jargon mal lumayan royalti 2 alpha. Apalagi jadiin film ya. Itu. Gua nggak perhitungan di nggak boleh. Konten creator itu harus bisa berpikir terus bikin konten apapun itu. Itu dia mal. Iya. Lu konten awal apa? Langsung react TikTok? Enggak. Dulu belum ada TikTok mal. Terus dulu belum ada ya 2016 belum ada. Gua tuh awal Q&A. Anjing.
terkenal banget. Parah. Jadi iya. si Picky Pix dulu punya Instagram. Kita tuh bikin tipe-tipe gitu mal, kayak zamannya Vines, tau kan lo? Iya. Tipe-tipe apa detiknya cepet-cepet gitu ya kan, bikin kayak gitu. Terus ada satu momen dimana posting gue mau bikin Q&A. Ada yang nanya 4 apa 5 gitu ya. Satu pertanyaan gue jawab sekitar sejam. Ini sampai batuk gue. Jadi star syndrome. Iya anjing nih orang satu pertanyaan lu sejam anjing. Padahal yang nanya juga kayak yang apa sih? Enggak, gue cuma gitu doang, enggak pengen tahu banget, tapi karena saking gue senengnya, akhirnya gue jawab. Nah, dari situ mal komen-komennya baru tuh orang kayak Bang, next bikin ini dong, challenge ini. Gue tuh dulu challenge gitu, Whisper Challenge. Whisper Challenge gimana ya? Whisper Challenge tuh kayak komunikata yang kayak gitu-gitu. Cabi Bani, terus pirate gitu yang musuh game bocah lah. Five Face yang toewew gitu-gitu. Dari situ komennya banyak, react ini. Udah, dari situ gue emang gak jelas aja mal tiba-tiba. Udah gitu aja ya. Sekarang ini udah. Iya ya, dan berarti viewers pertama kali banyak konten yang mana? Gua nge-react Baby Metal. Oh tapi react awalnya. React ya? enggak, itu tapi udah setelah yang tipe-tipe. Tipe-tipe tuh enggak gede mal. Tapi komen banyak lumayan. Komen banyak. Dari situ gua nge-react Baby Metal 2016, Gimme Chocolate Baby Metal. Itu 22.000 viewsnya copyright kan. Di situ gue yang kayak wah, kayaknya boleh nih. Gue tekunin nih, kayak udah mulai gitu gue. Kayaknya boleh nih gue tekunin react-nya nih. Kayaknya gue gitu. Berarti react lagunya ya, lagu Baby Metal. Video klipnya. Oh ya, video klipnya sering ya. Iya benar. Oh ya udah react lagi. Dari situ komennya react ini bang, react ini, react Blackpink, react itu. Gue kayaknya hidup gue di react deh. Dari situ baru gue ya udahlah. Tapi kan copyright semua itu ya. Itu dia. Kalau gue yang penting tenar mal. Oh iya. Enggak. Saya cari duit. Enggak. Dari situ gue belum belajar kan sampai ternyata copyright tuh gini, berarti yang namanya hak cipta orang bikin itu karya orang. Oh ya udah, berarti next gue jangan kayak gitu. Tetap masih sama komennya, bang react ini dong. TikTok lagi heboh ini. Ya udah akhirnya gue ikutin aja apa mau mereka. Justru si reaction itu malah nggak sengaja mal. Tadinya memang ya gue bikin tipe-tipe 5 orang kalau apa ya, kayak kita dulu lah. Zaman Chandra Liao ya, kayak awal-awal si Indofitgram selalu gitu kan. Iya kan ngikutin, gue juga kayak boleh nih kita bikin. Udah gue berdua sama Kiki deh dulu. Dan role model lu waktu itu siapa ngikutin itu? Nggak ada dari Instagram gitu-gitu aja? Nabi Muhammad. Bagus. Di bulan Ramadan ini, aduh jawaban yang sangat bagus sekali itu, bagus sekali. Bener. Nggak ada mal. Nggak ada. Literally. Langsung bikin gue cuman ingat momen dimana Eclipse itu lagi keren-kerennya pada saat itu. Iya. Dan gue pengen kayak gitu. That's it. Oh langsung gitu aja. Iya, gue kayak anjing keren banget nih mereka, the Avenger pada saat itu kan. Siapa sih yang nggak tahu gitu loh. Sama dulu Laurentius Rando lah masih. Terus ya, masih ngikutin Rando dulu. Iya, gue kayak anjing gimana cara dikasih keyboard sama netizennya gitu-gitu. Gue ngulik di situ. Tapi untuk vlognya gitu-gitu gue nggak bisa. Iya, karena lu introvert ya, cukup introvert ya. Ini tahun 3 tahun ini kayaknya gue ke podcast Jonathan Liandi sama lu doang mal. Itu doang. Udah. Tapi yang undang mah banyak ya sebenarnya. Iya, gue jadi gak enak nih, maaf ya. Iya maaf ya. Ada mal. Berkali-kali lagi. Iya dan ibaratnya tuh lu sama dunia vlog dan podcastnya sebenarnya nggak masuk ya. Enggak. Orang kemarin aja gue interview beberapa teman gue kan kayak ngobrol gitulah, nggak direct podcast gini. Iya. Gue tuh kayak bingung kayak ini cara nanyanya gimana sih gitu mal. Iya, jadi emang gue introvert parah, bukan sosok self diagnose gitu ya, tapi emang jarang gaul aja gue. Di rumah. Dari gitu. Sekolah tuh begitu, Bib. Asli. Lu sekolah di mana? Jakarta kan? Sekolah di Dede, Cinere. Berarti SMA tuh? SMA. SMP-nya Cinere juga? SMP Sawangan. Oh ya deket-deket, satu jalur. Anak Sawangan lu, Depok lu. Gokil, Depok selalu sehat pemerintahnya. Tapi gue SMA itu cuman 2 tahun malah, habis itu gue homeschooling. Kenapa itu? Emang karena introvert itu? Karena gak nangkep malah. Emang goblok. Enggak, jadi waktu itu gue ngejalanin usaha nenek gue waktu itu punya kayak Wisma gitu mal. Wisma apa? Wisma tuh di bawahnya hotel, di atasnya losmen. Iya bener. Iya, Wisma. Gue punya nenek gue punya Wisma. Di situ gue sebagai CEO, aslinya kasir. Tapi merangkap CEO. Enggak, gue ngomongin CEO. Oh iya, aslinya taruh di bio Twitter mah CEO gue. Iya, kasir Indomaret juga di bio-nya dia Instagram CEO Indomaret. Enggak, dia tulisan detail lagi CEO Indomaret Mampang.
Oh iya ya. Padahal aslinya mah kasir. Harusnya nggak bangga ya. Iya terus. Kerja di situ pas banget waktu itu ada nyokap gue ngomong kan kayak kamu kerja di situ aja. Gue dari situ udah ngerasain duit, gue nggak usah sekolah lah gitu mal. Zaman dulu kan kalau udah ngerasain kerja terus dapat duit kan kayak malas belajar gitu. Males. Iya. Tapi SMA untungnya lanjut. Terus. Gue homeschooling. Temen gue waktu itu cuma 2 di homeschooling. Yang satu MBA, yang satu anak IMO. Anjing itu. Kacau, Alesana mampus. Anjing. Dengerin mal. Gue ngobrol nih sama yang si Alesana nih, yang MBA ya udahlah itu urusan lo gitu ya. Gue ngobrol, iya gimana cuy? Iya gue pokoknya layaknya anak IMO pada umumnya lah. Fakta ini itu segala macem ya. Ya udah oke, keren lo apa segala macem. Gue kan tadi kerja di Wisma ya. Saat gue ke Wisma, gue lagi duduk nih seperti biasa menunggu kan orang-orang. Dia datang, terus dia nginep. Terus gue tanya, kenapa lu nginep? Enggak, ini gue lagi berantem di rumah. Heboh. Maksud gue ya udah biasa aja gitu loh. Nah gitu. Jadi teman gue tuh 2 itu terakhir habis itu udah lost at sea. Teman-teman gue udah pada kuliah, udah pada suka hi-fi. 420 lahir di muka bumi ini. Permetalan gue hilang. Dari situ gue lost track, gue nggak tahu harus ngapa-ngapain. Sampai sekarang. Temen lu yang IMO ini, maksudnya kan dia sebenarnya broken home kan. Parah. Dari dia pergi dari rumah nginep di Wisma. Kalau dia hidup di zaman sekarang, dia nggak akan nginep di tempat lu. Dia spill di Twitter pasti. Gua lagi broken home bro. Tapi berarti tajiran anak dulu dong mal. Iya. Itu Wisma gue 150.000 udah ada AC-nya mal. Anjing enak juga ya. Dia 7 hari. Gila gue bilang kayak kamar mandi dalam. Dalam masih luar. Kos-kosan. Wisma mal ya tetap dalam. Iya tetap. Ya cuma nih agak coak dikit aja. Iya gokil ya. Itu masih hidup orangnya alhamdulillah ya. Kayaknya masih dah. Sampai sekarang. Nggak tahu sih. Oh iya. Gitu. Dan temen lu 2 itu aja tuh ya. Tapi SMA-nya lu punya teman banyak. SMA gue masih nongkrong. Nah dari SMA itu juga gue sering bikin video kayak gitu, yang kocak-kocak gitulah. Setiap tongkrongan pasti ada tuh yang kayak misalkan ini tuh jalanan, terus ada genang air gitu, terus ada motor tiba-tiba lewat, ini kan dalam, padahal nggak dalam. Ya zaman dulu lah gitu, itu masih ada. Nah ketika gue homeschooling, gue kosong gila, nggak ada teman sama sekali gue. Ya udah kerja, bingung, gabut, nato gitu. Nah kalau balik dulu yang gitu. MBA itu, kalau yang MBA itu dari homeschooling itu udah MBA dia? Apa baru-baru aja? Justru karena MBA makanya dia homeschooling. Anjing masih SMP bro. Iya. Kelas juga keras ya. Emang kan gue bilang ya tak life lah mah, living like a bule, you know, Buffalo Gathering bro. Iya, what else brother. What else? Ini zaman dulu tapi ya. Iya. Zaman sekarang kayak nggak tahu sih, gue kayak lebih pintar kayaknya orang-orang. Iya udah bahaya soalnya. Tapi memang MBA dia masih sama istrinya atau lu udah ngikutin hidupnya nggak tahu? Gue terakhir itu doang, habis itu kayak yaudah good luck buat lu deh. Gitu. Oh udah gitu ya. Udah. Gue balik denger Alesana lagi abis itu kayak what else brother. Onadio the best. Alesan Ambrosio. Ambrosio. Tapi berarti udah abis itu SMA lu punya banyak teman, tapi abis itu udah sering bercanda-bercanda tadi yang lu bilang itu. Udah bercanda-bercanda. Gue lanjut bercanda-bercanda di situ, temen gue udah pada dikit. Yang tadi gue bilang kan, gue jadi pikir-pikir soalnya bertiga mal. Pas SMA ini. Sisa dari setelah SMA dikit lah. Oh lulus dulu ya? Sisa dari pertemanan gue itu sisa 2 ini ada namanya Dika sama Dio. Jadi pikir-pikir bertiga nih. Oke. Si Dio nggak bisa, maksudnya cabut lah. Biasa kayak anak band gitu kan, kayak nggak inilah mungkin gitu. Si Dika temen gue itu kuliah di Aussie. Sendiri tuh gue. Sukses. Sendiri nih gue. Kiki datang di situ kayak sini gue bantu-bantuin, videoin. Udah berjalan 15, 16, 17, 18, 19 itu momen gede buat gue sih mal. 2019 tuh yang pas gue collab sama Anya tuh, itu gede banget di situ. Gue langsung kayak, akhirnya gue dapet selama ini usaha gue untuk bikin konten video bagus, view sebanyak gitu. Di situ akhirnya gue berasa tuh 2019 kayak. Lu lulus SMA kapan? 2000 apa? 2011. Oh 11. Harusnya 10, tapi gue telat TK. Habis itu udah terus yang NATO tadi kenapa? Gabut tuh NATO kapan NATO? NATO gue umur 19. Berarti tahun berapa itu? 2013 kayaknya. Oke. Dibolehin sama orang tua lu? Nyokap gue ikut ke Bali. Jadi gue nonton di Bali. Dulu ada yang namanya Black Dragon di Bali. Itu nomor 2 paling bagus lah. Gue nggak tahu ya. Sekarang masih ada apa enggak. Gue bilang sama nyokap gue mau NATO dong gitu. Terus nyokap gue jilbab mal, maksudnya muslim banget gitu.
ngapain? Pasti kan orang tua gitu dulu kan. Oke. Ngapain? Ya cuman mau nato aja gitu, nggak mau aneh-aneh kok gitu. Ya udah berangkat sama mama. Jadi ya udah gue nato ditemenin sama nyokap gue pada saat itu. Dan nggak apa-apa sama dia. Nggak apa-apa, nyantai. Dan yang bikin pecah adalah ketika gue pertama kali nato, gue masuk ke tempat natonya tuh mal. Gue lihat ada bule Australia lah. Itu badannya 4 atau 5 kali lipat lebih gede dari gue. Dia tuh nunduk gini mal. Dia nunduk gini. Terus ngetes kan. Kan gue kurus ceking gitu, jiper kan. Iya. Gue kayak apa gue usah nato ya? Nyokap gue malah ya kalau kamu mau nato ya nato aja. Gitu. Terus gue akhirnya ya udah nato. Jadi deh juara full. Sebelum ditiban tapi. Oke, ini lu tiban soalnya. Tiban udah. Kenapa lu tiban? Jelek. Jadi gini mal, dulu itu old school itu bagus banget modelnya, tatonya. Oke. Nah sekarang kan udah banyak banget model-model tato kan. Ya. Akhirnya gue blok aja daripada gue gambar yang ngerasa jadul. Akhirnya gue blok aja sekarang hitam. Oh, Gak yang hitam ini. sih, ada gradasi dikit lah. Ya, dan lu tato paling banyak di tangan doang. Maksudnya di badan-badan ada Tangan kiri sama di dada ada kambing gede banget. kambing. Kenapa kambing? Slipknot. Ih, enggak juga sih. Iowa. Enggak, anjing. Enggak juga sih, lebih kayak branding kayak. Lu tukang kambing kurban. Branding lu kenapa kambing? Goat. Greatest of all time. Ya tetap ada esensi Slipknotnya tetap ada. Iowa bener lu mal. Cuman kayaknya gue daripada landak ya kayaknya kambing agak-agak asik gitu. Masih oke lah. Masih oke gitu. Filosofinya masih Jadi dapat. kan kalau katak doang yang kayak Ya Allah. apa katak yang aduh gemes anjing. Nggak apa-apa kalau lu punya tato kecil yang sesuai dengan gaji lo itu nggak apa-apa, gue nggak masalah. Cuman kalau katak tuh kenapa? Gue bingung aja sih mal sebenarnya. Gitu. Ya kan mungkin dia sukanya memang katak aja. Mal banyak binatang yang lucu mal. Kucing ada. Apa deh banyak. Cekibernya masih lucu mal. Iya bener. Kalau katak, aduh. Nggak tahu deh. Ini udah sehat-sehat mbak barista. Iya, sehatnya viral loh dia loh. Oh iya. Mama barista sehat-sehat ya. Iya. Tapi udah tuh kan lu tato dibolehin nyokap lu. Dan 2015, 16, 17, 18 pecahnya di 2019. 19. Tapi kan lu di 18, 17 seingat gua udah viral juga itu Bim. Udah viewers sudah banyak itu. Alhamdulillah. Itu. Sebelum Anya itu. Iya. Cuman konteks gua gede banget tuh dalam artian tuh kayak taruhlah gini. Ketika 16, 17, 18 tuh baru 20% penduduk Indonesia lah bahasanya gitu. Yeah. Nah ketika samaannya tuh ya gimana sih mal? Gue yang orang kampung biasa gini bisa ngajak makan Anya Geraldine di warteg. Itu kan berarti kan marketnya tuh buset siapa aja tuh tahu gue banyak juga dari situ mal. Kayak Bang Bim, Anya mana? Jadi nanya ke gue gitu. Jadi maksud gue semakin masifnya di situ. Jadi gong emang bener-bener dan bulan itu emang gue harus ngakuin terima kasih Anya Geraldine itu AdSense paling gede gue. Pada saat itu di bulan itu kayak wow gitu. Ternyata bisa gini ya uangnya gitu. Sampai 3 digit gitu gue kayak itu what the hell gitu. Gara-gara Anya Geraldine tuh. Makasih ya, the best. Oh, dan itu kontennya makan di warteg. Ngobrolnya ada. Gue juga lupa. Ngobrolnya ada, ngobrol-ngobrol biasa terus makan warteg. Ya jemput dari apartemen gitulah kayak Beauty and the Beast gitulah. Lu apartemennya di mana itu? Apa? Apartemennya di mana, Bro? Kemcik. Oh iya. Oh, lu jemput aja. Jemput aja dengan ala kadarnya. Gue masih ya sian banget. Mazda 2 ya oke lah malah ya. Iya. Net masuk di lobby nungguin gitu kan. Terus itu situ mobil-mobilnya mal Allah Akbar. Aduh itu pintu 2 semua mal. Ya lu tau lah Kemang gitu kan. Gue dengan cueknya mungkin karena dulu emang pola pikir gue belum nyampe gitu jadi nggak ada malunya. Sekaligus mupeng kali ya. Jadi kayak ya udah kutungguin gitu. Padahal kalau pikir ngapain anjing gue sape gitu pada saat itu. Kok lu bisa collab? Kenalnya di mana? Ntar gue inget-inget. DM enggak? DM kayaknya. Kayaknya. Dibales. Awalnya mau ngegebet lu ya pasti. Gagal anjing. Ngapain aja supir tembak. Enggak lah. Kayak emang mau collab kayaknya deh. Kayak lu nge-DM gue gitu lah biasa. Langsung kepikiran aja mau collab ya. Yuk pada saat itu kayaknya oke juga momennya gitu kan. Ya udah gas habis itu konten. Oh, soal gaya-gaya lu kalau nge-TikTok kan kalau misalkan lu lihat cewek cakep di TikTok. Bro, langsung gitu-gitu kan. Jadi muka-muka. Iya sih. Tapi gitu. itu sebenarnya gue nggak gitu mal. Oh. Dan BTW gue kan udah nggak nge-reaksi cewek-cewek. Gue ngomongnya pemersatu bangsa itu ya. Iya, gue udah nggak nge-react itu lagi mal semenjak nikah. Kenapa bini lu nggak bolehin apa? Bukan, gue tuh lebih
gue mencoba untuk sadar diri lah, nggak semuanya, meskipun itu bisa dibilang uangnya banyak ya buat gue gitu, tapi nggak semuanya harus gue jalanin deh. Gue takutnya ada beberapa orang yang sakit hati, kayak misalkan gue mudik nih nanti nih, terus nyokapnya Iren juga nanya, nyokapnya bini gue juga nanya, itu maksudnya video kayak gitu apa sih? Ya gue susah jelasin mal. Mau sampai kapanpun kan, gue nggak bilang semua ya, tapi kan kebanyakan di daerah itu orang tua tuh masih tabu sama kerjaan YouTube, jadi nggak tahu gitu. Pokoknya orang-orang di daerah itu biasanya tuh goals mereka tuh tetap kalau masuk TV, ya kan kayak gitu kan. Nah, gue tuh males jelasinnya kayak enggak itu cuman kerja doang gitu, gue males. Akhirnya udah gue deklarasi dan alhamdulillah juga diterima juga sama sobat bimbang gue ngomongnya. Akhirnya ya udah bang, sekarang lu udah grow, lu udah dewasa, nggak usah kayak gitu lagi gitu. Iya, padahal itu yang bikin lu viral banget ya. Itu ngaco. Terus waktu itu zaman di Net TV tuh apa ya, yang ngezoom itu tuh yang jangan kedip apa gitu kan, yang cewek-cewek yang set gitu. Itu kan gue juga heboh tuh mal. Itu gue heboh juga tuh. Sempat banyak pertimbangan sih buat meninggalkan itu, tapi ya daripada guanya juga nggak fun dan ada ya gimana sih, mau udah berkeluarga juga, gue mikirnya gitu. Iya. Gua akui emang konten itu tuh zaman waktu lu viral banget tuh, Picky Pix. Gue bilang siapa Picky Pix itu? Terus abis itu gua nonton konten lu, anjing tuh emang gue terhibur sih jujur. Kacau itu. Ya maksudnya untuk kan kalau zaman dulu tuh masih ada gengsi gue di atas lo, masih ada lah zaman YouTuber masih ada begitunya kan. Parah itu ya itu malah. Iya, dan itu terlihat di YouTube Rewind biasanya kan. Terus habis itu gue pas lihat ini ada yang baru viral nih, Bimo Picky Pix. Dia itu selalu react konten-konten TikTok tapi cewek-cewek cakep, yang bohai-bohai atau apapun. Terus gue lihat, gue anjing, gue terhibur gue dalam hati gue. Dan gue ngerasa gue nggak bisa begitu, persona gue nggak bisa kayak lu. Ya lu nggak norak mal. Iya, astagfirullahaladzim, ya nggak juga. Enggak, kalau gitu tuh harus gitu. Iya, tapi kalau lu mantep sih, lu Gofar cocok tuh yang bercanda-bercanda begitu, nyerempet. Iya, Gofar sih jago banget sih emang gitu. Iya, dan lu tuh ada persona yang nyerempet begitu ada. Ada titisan Gofar dikit gitu gak ada ya? Iya, gue liat anjing. Bener aja Pak, ngasih-ngasihnya yang begitu Pak. Iya, maksudnya jadi gue kena gitu kayak anjing emang lucu banget, terus ekspresi lu dapet apa segala macam. 16, 17 kayaknya, 17 ya, 17, 18 lah ya. Iya. Dan itu gue sempat iri sama lo karena itu kayak gampang banget, gila, lu tinggal nyari video, terus lu react, terus dengan lu ngebantu ekspresi lu yang bacot aja. Iya gitu. Ini mah yang kayak gitu-gitunya aja. Yang gitu-gitunya aja dalam hati gue, anjing keren banget. Gak kayak dalam hati gue, anjing ini nyari duit paling gampang di dunia. Kacau. Dia konten juga konten orang. Reaksi, yes, betul sekali. Video orang gue ambil, gue react lagi. Bahkan kemarin sekarang udah nggak ada sih. Reaction gue di react lagi mal. Di react lagi. Iya. Anjing. Gue oke. Esensi gue nge-react mungkin terlihatnya kayak yalah semua orang juga bisa gitu. Fine. Cuman yang konten gue di react laginya itu mal. Itu yang gue tertanya mal. Kenapa ya? Kan gue ngereaksiin orang. Nah gue dilihat lagi sama dia, guanya dilihat lagi sama dia. Jadi dia ketawa sama respon gue ketawa. Apa emang gak ada video lain? Maksudnya gue udah paling gak ada video lain lah bahasanya. Meskipun di Pipix tuh sebenarnya banyak. Gue mobilan juga ada, motoran juga ada, gaming juga ada. Cuman kan emang yang paling kencengnya itulah bisa dibilang kan reaction kan. Nah gue agak bingung aja kayak wow, kok ada gitu, reaction namanya gitu. Anjing, gue kayak iya. Viewersnya banyak tuh, reaction itu. Tinggal gue klaim sebenarnya sih ada uang jajan Gi ya. Banyak berarti ya? Banyak. Alhamdulillah banyak. Iya, dan gue nyadar di situ, gila ini cari uang paling gampang, nyari viewers paling gampang. Lu tinggal ngambil video orang. Tapi pernah ada yang marah nggak? Yang lu react, marah-marah DM lu atau gimana? So far sih, kayaknya saya thanks ya malah. Oh, nggak ada yang gimana ya? Maksudnya mau gimana pun ya, misalkan gue pada saat itu ketus atau jutek gitu, at least kan mereka pada saat itu ya mereka tetap dapat panggung bahasanya mal. Jadi banyak yang saya thanks juga, makasih ya bang gitu. Nggak ada sih. Yang SJW marah-marah ada nggak? Nggak ada ya. Ada. Soalnya kalau gue masih kena tuh, kalau gue nyerang SJW nanti nangis, masih kena tuh gue yang kayak gitu-gitu gue. Iya, cuma memang kadang-kadang tuh ada beberapa oknum-oknum dalam tanda kutip, berarti oknum ya. Yang memang mengundang kita buat komen begitu, ngerti nggak lu Bim? Paham mal. Iya, dan itu lagi tenang nih mal. Iya. Jeder, WhatsApp yo eme, ini apa? Kan kadang kita gimana sebagai penggiat deh. Iya kan? Masa gatel. Ada konten yang begini. Pegelinu,
encok, ngentot, yang kayak gitu-gitu tapi cewek. Lu lihat gak ada konten? Pokoknya gue lupa kata-katanya tuh. Iya. Itu kan berarti kan mengundang gitu. Iya, mengundang kita untuk mengkontenin dia juga kan. Iya makanya konteks viral sekarang tuh gue juga bingung sih malah sebenarnya. Orang tuh gue tuh selalu bilang gini, lu viral tuh gampang. Lu bikin konten sekali viral gampang. Yang susah itu kan mempertahankan bertahun-tahun kan, kayak kita gini lah bertahan di industri gini kan. Nah gue selalu mikirnya kayak, apakah sekarang pattern semua orang tuh yang penting bikin terus ada satu heboh ya udah, gue akan diundang TV, itu goalsnya kan. Abis itu ya hilang. Atau emang jangan diundang ke TV dulu gitu. Gue tuh bingung deh sama orang tuh yang viral, karena emang sekarang gue buka Instagram setiap hari itu ada aja wajah barunya. Entah siapa, dan pas gue cek anjing militannya banyak. Iya. Itu TikTok, YouTube semuanya kayak gitu. Maksud gue, wah anjing nih orang kapan aja sih gitu. Kalau zaman-zaman kita dulu kan kayak Reza Arab paling gitu-gitu doang, Chandra Liau. Gue ngeliat lu sebagai yang kayak wow gitulah mal. Yang kayak ya udah dia lagi. Kalau sekarang tuh mungkin karena duit influencer udah bocor kali mal ya. Gue nggak tahu deh. Kayaknya sekarang banyak banget sih emang. Apalagi konten ngasih duit gitu mal. Wah. Iya, inilah si siapa Iben. Iya, Iben termasuk kan. Jadi memang kalau gue pribadi sih dulu tuh gue waktu sering ngisi seminar ya zaman-zaman dulu ya. Ada yang nanya, "Bang, kalau mau konten mau viral gimana?" Terus gue selalu dulu ini gue bagian dari talking point gue tuh adalah Awkarin. Jadi gue selalu masukin poin Awkarin di situ karena kalau Awkarin itu termasuk orang yang cukup kontroversi di zaman dulu, tapi dia punya knowledge-nya, Bim. Setuju. Jadi abis itu dia kontroversi, cuma dia sebenarnya orang yang berpendidikan lah. Dia bisa mengemas itu sebagus mungkin ya. Jadi dia butuh booster itu mungkin ya, butuh booster itu untuk. Jadi gue selalu bilang kontroversi itu nggak apa-apa, asal kontroversi lu bertanggung jawab dan lu bisa menghandle hater sendiri ya. Mental lu sudah cukup kuat. Udah harus prepare. Udah apain lu mau dihajar, mau maki-maki netizen udah siap. Tapi habis itu lu kasih tahu kualitas diri lu. Jadi kualitas diri lo tuh sebenarnya ini Awkarin berkelas aja kok gitu. Iya setuju. Kadang-kadang perlu zaman sekarang tuh kontroversi ngebus aja. Betul. Biar orang anjing Bimo, siapa sih Bimo? Kontol orang anjing siapa sih? Tapi abis itu lu kasih kualitas lo kan. Lu bikin lagu yang bagus, lu host talk show yang bagus. Gue kayak apa ya gitu. Nggak doain beras kan? Biasa banget. Beras mah bansos. Oh iya. Wah. Iya. Halo Wulan. Sudah menang. Nah jadi kan itu apa namanya? Kadang-kadang tuh eksistensi mempertahankan eksistensi emang yang paling sulit. Makanya gue bilang pas gue tadi kita ngobrol di depan, lu tuh termasuk yang gue pantau anjing viewers tuh masih banyak loh sampai sekarang. Thank you. Lu react-nya apa sekarang nih? Gue sekarang ya masih dari video TikTok, cuman karena gue gak main TikTok Emal. Jadi gue tuh nunggu si videonya tuh di Instagram dulu. Masih dengan perjamet-jametan di negeri kita ini, masih seputar situ doang sih. Dan emang ya alhamdulillah nggak habis Iya. Karena SDM kita ya di situ-situ aja. Terus maluin diri sendiri, let's go. Tuh. Jadi jamet-jamet kontennya ya. Kebanyakan. Terus juga ada cewek-cewek yang kayak aduh macam-macam deh mal yang dia tuh bikin video nih kayak misalkan ada satu cewek nih, terus ada satu cowok, terus cowoknya tuh mau sama dia, nggak boleh nih karena ada cowok lagi. That's it mal. Jadi lu sekarang ngeliat video-video kayak gitu, lu harus mikir keras, ini dia kira-kira mau ngapain mal. Nah untuk umuran gue yang udah toku gini, udah kayak kita gini mal, kadang kan kayak nyet dulu nggak ada yang kayak gini. Nah sekarang tuh makanya gue kalau nge-react tuh gue mikir keras mal. Kalau dulu kan sebelum gue nikah tuh gue full ceng-cengin aja, Ata apa segala macam, nggak jelas lu orang-orang apa K-pop gini-gini. Nah sekarang pas gue nikah kayak ini emang sekarang orang bercandanya pada begini, apa emang dia doang yang aneh, apa gimana? Jadi akhirnya gue sekarang krisis kayak gue harus gimana gitu. Ada juga tuh mal gue berasa gitu mal. Ya kadang-kadang jamet ini emang karena mungkin jamet-jamet yang lain viral. Oh gitu caranya viral. Jadi ikutin viralnya. Aduh. Kan sesimpel orang sekarang yang penting viral terkenal itu, aja Bim. Makanya gue bilang mal. Gak peduli impactnya setelahnya. Buruknya mah nomor sekian ya. Gue pernah ngobrol tuh di podcast ini juga sama Eno Bening. Eno Bening kan suhu juga lah di dunia Eno Bening gila. Sosmed ini. The OG. Dia bilang Eno Bening tuh kadang-kadang itu ada orang yang dia ngelihat orang viral, terus dia ngikutin formula yang sama. Jadi dia tuh nggak pikir, oh dia viral, terus habis itu kita bikin kayak gini. Dia nggak mikir impact kedepannya apa. Tiba-tiba dia bikin aja, atau itu bercandaan tongkrongan dia biasanya. Dia shoot viral, oh viral ya ternyata yang begini, gitu aja Bim. Habis itu nggak ada tindakan apa-apa.
Dia pikir oh ini viral, Iya, terkenal, paham. banyak yang negur gua di kampung gua, akhirnya diterusin kan gitu. Banyak negur gue di kampung gue. Iya kan ada yang kayak gitu-gitu kan, yang misalkan, Pak Bim udah gede aja Pak Bim. iya, viral no di Twitter FYP saya pak, Nggak gitu. main beduk lagi nih. Dulu gue masjid banget soalnya dulu. Gila. Iya akhirnya kan kayak gitu-gitu Gua paham, ke bawah. Oke. Jadi makanya tadi lu bilang nggak habis-habis, ditambah ya SDM kita ya begitu-gitu aja. Iya sih Mal, maksudnya ya mungkin beberapa orang bilang itu tuh tanggung jawab konten kreator dong, apalagi yang OG harusnya bikin konten tuh kayak gini. Cuman setelah gue tarik lagi Mal, itu bukan urusan kita Mal. Sebenarnya. Karena kita bisa begitu tuh gara-gara mereka pada begitu. Akhirnya kita lead lagi kayak kenapa gue bisa jadi ngeriak jamet karena gue dulu jamet. Nah kalau dulu nggak ada jamet kan gue juga nggak akan tahu bedanya nggak jamet sama enggak gitu kan. Oh, iya juga Jadi ya. kan emang dari dulunya tuh kita begitu nongkrong apa norak-noraan, beli-beli anting-anting tindik Oliver Sykes bohong-bohongan begitu. Kan emang fasenya dulu begitu. Rambut-rambut di smoothing begitu sampai ke basement kan. Oh shit. Iya, nah kan gitu dari situ. Cuman bedanya kalau sekarang orang tuh tabu karena apa-apa tuh direkam. Kalau dulu coba misalkan guru matematika gue tuh killer namanya Bu Titi, gue inget banget tuh. Dulu nggak bisa ngerjain, ya lu dikeplak pakai papan tulis penghapusnya, ya udah dikeplak. Kalau sekarang kan guru mau ngeplak video pak viral. Jadinya generasi kita sekarang tuh klemer. Dikit-dikit curhatnya begitu, nongol lah self diagnose. Si paling nongol lah begitu. Kalau dulu kan kita enggak, kita dihajar, kita tawuran lah bahasanya gitu. Ya udah, KO ya KO gitu. Kalau sekarang kan lihat tuh. Jadinya orang terpotong nggak sebebas dulu buat ngeluapin apa yang dia mau, ekspresinya gitu loh. Jadi sekarang kepotong gara-gara gue mau kayak gini. Tapi ini kan nggak bagus, tapi ini kan nggak enak gitu. Jadi orang tuh banyak banget yang nggak mau ngejalanin gara-gara takut gitu maksud gue. Iya dan kadang-kadang di era sekarang tuh video apa-apa viral ada yang ngebantu ada enggaknya ya. Yang ngebantu kalau misalkan ada yang, lu ingat nggak kalau misalkan kecelakaan ada yang ngeluarin senjata di jalan tol. Oh iya, itu pak, iya. Patnya pak, itu tuh langsung habis itu ditangkap. Itu oke. Itu kan cukup ngebantu di era sekarang. Tapi kalau itu dulu kan susah. Iya, itu kan digunakan secara benar teknologi zaman sekarang, dan yang gunain pun kayaknya generasi kita dah. Iya, setuju. Ya kayak Pak itu pak, lihat mobilnya pak. Lihat nih, ini nyerempet naik trotoar pak. Nah itu pak, ya kan. Kalau lagi ngebantu tuh seger, bahkan kenapa gue sampai sekarang nggak punya TikTok tuh, Mal. Gara-gara algoritmanya tuh, ini abis berita duka nih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, joget, jeder, menu masakan, akhirnya gue pusing, akhirnya gue nggak punya TikTok sekarang Mal. Itu dia. Nggak punya TikTok gue, pusing Mal, abis duka, ya Allah sedih banget yatim piatu anjing, abis itu jeder, joget-joget nih, pusing Mal. Makanya gue sekarang cuma punya Instagram, YouTube dah. Dan nggak akan bikin TikTok sama sekali. Sempet gue nggak kuat waktu itu, sempet nggak kuat Mal, nggak tau gue kayak anjing. Sampai sekarang ya. Kayak takutnya bipolar anjing kayak gitu. Lu ngeliat algoritmanya, abis teman gue nih siapa gitu jebret heboh kan, FYP, abis itu duka lagi, abis itu masak, abis itu mobil bagus, gue kayak udah nggak sekolah anjing ngeliat algoritmanya kayak gini. Tapi memang katanya kan kalau lu nggak bisa menyesuaikan diri dengan teknologi kan, katanya lu akan mati katanya kan gitu kan. Kan? Tapi kayaknya khusus TikTok gue enggak sih Mal. Itu doang. Kayaknya kalau menurut gue nggak tahu nih kalau ternyata abis ini gue dapat brand atau gimana gue bikin, ya lu boleh maki-maki gue lah. Tapi untuk sekarang kayaknya gue nggak bisa Mal. Karena secepat itu TikTok gue nggak nangkep Mal, sumpah. Nggak bisa gue. Tapi buat bocah-bocah zaman kita nih milenial gini nih, tapi main TikTok sih gue salut sih lu joker lu ya. Bisa main-mainin perasaan gitu kan, abis iba terus kayak ini knowledge, ini temen gue sih nggak bisa sih gue. Tapi gue awalnya gue kan akhirnya bikin akun TikTok juga kan, mau nggak mau lah ya. Iya. Dan di TikTok itu kayaknya algoritmanya, makanya lu likes. Jadi kalau misalkan lu sukanya metal-metalan, lu likes metal-metalan, nanti FYP lu isinya metal-metalan. Oke, Instagram gitu ya? Iya, kan gue akhir-akhir ini alhamdulillah karena ini bulan Ramadan, gue nge-like ceramahnya ustadz, ya kan? Soalnya kan ceramah ustadz yang istri harus ini dengan suami yang kayak gitu-gitu. Jadi kan gue lu di-share sama bini lu pernah nggak sih Mal, setiap hari nggak sih lu DM suami tuh gini, suami tuh gini gitu? Kayaknya begitu. Untuk jaga anak begini, anak harus deket sama bokapnya. Banyak banget Mal, Iran Agustin nge-share mulu. Saya nggak mau terus gini. Nih ya, kategori gue nih kan gak ada bapak dulu nih Mal. Gue kan si paling yatim piatu nih kan. Gak ada bapak nih, nikah. Terus jadi bapak nih, itu kan susah ya. Nah udah gitu Irannya nge-push mulu lagi kayak, jadi gini sayang. Itu gue kayak, pusing banget sih gue awal-awal sih. Ya kan biasanya kan kalau
suami istri itu kan istrinya suka nge-share kayak gitu. Lihat nih kalau kamu gini bermain Instagram nih, papi jangan gini kayak gitu-gitu. Itu gue sering banget. Malu sering juga kan pasti. Sering lah. Share kayak gitu, entah Kayak ngajarin anak ini masakan. Ceramah agama. Iya, aku juga sering banget malah. Iya, ceramah agama Lihat tuh. nih kamu kalau nggak Jumatan gitu gue. Iya. Jadi ketahuan gak Jumatan dong Bimo. Sempet nggak? Tapi Oh iya sempat, sekarang udah Jumatan lagi. Gitu. Alhamdulillah. Tapi memang gitu, akhirnya algoritma tuh tergantung lu likes-nya kebanyakan apa. Jadi lu bisa atur. Sebenarnya bisa atur. Gue tuh sekarang kebanyakan karena nge-like ceramah itu dari bini gue dan Ramadan kan, karena Ramadan, nuansa Ramadan. Iya. Jadi algoritma gue nge-slide tuh kadang-kadang dulu waktu zaman gue bikin konten nanti nangis yang kayak gitu-gitu. Memang kebanyakan FYP gue cewek-cewek. Kayak gitu-gitu. Abis itu gue mulai semenjak nikah mulai merubah likes-likesnya, berubah sendirinya, Bim. Di situ ya. Gue soalnya waktu itu bikin TikTok langsung gue lihat home-nya gitu kan, kayak jedar anjing pusing banget. Ya baru awal. Iya. Ya lu harusnya gue tahan dikit ya. Mal, gue nggak punya TikTok mal. Itu muka gue di TikTok banyak banget mal. Setelah gue lihat viewsnya kayak tadi lu bilang kan juga gede banget, terus si akunnya followersnya banyak. Kayak itu duit harusnya. Iya tapi TikTok gak bisa monetize sih. Iya sih. Sayangnya tapi setidaknya alhamdulillah berarti kan gue dikasih awareness lebih lah sama mungkin netizen gue lah. Meskipun gak main TikTok tapi ada TikTok gitu. Iya. Cuman lu semenjak menikah ini perubahan cukup drastis tuh berarti ya. Perkontenan lu tadi kan lu bilang tuh istri lu jadinya masih pemersatu udah hilang. Terus habis itu mertua lu jaga hati mertua lu juga. Iya jelas. Cukup signifikan mempengaruhi konten-konten lu, Bim. Parah, lumayan. Dalam artian taruhlah gini, biasanya gue nge-react cringe itu gue semena-mena dalam artian yang kayak kalau gue nggak suka ya udah. Oke. Nah ketika gue udah nikah ini kan gue mikir kalau gue ngomong gini ada yang tersinggung nggak ya? Biasalah, pattern menua gitu kan udah mulai overthinking sebelum ngomong kan. Yang kayak gue harus ngomong ini apa ngomong gini. Untuk gue pribadi sih lumayan emang. Lumayan kayak gue ngomong ini aja deh gitu. Kalau sekarang tuh ada komanya. Kalau dulu kan dar viral gitu kan, tanpa mikir panjang. Kalau sekarang tuh buat gue pribadi ya 9 tahunan lah gue gitu. Lumayan pusing sih mal. Makanya sekarang gue lagi jarang react gue malah main Mobile Legends. Sekarang gue malah gitu. Gue lagi mau refresh diri gue lah gitu. Karena bahaya juga kalau ketika lu apa-apa tuh harus dengan angkanya viewsnya berapa kan bahaya juga gitu. Jadi udah gue main yang gue suka dulu gitu. Gue konten yang gue suka dulu gitu. Lu waktu ngelamar bini lu ngomongnya content creator, YouTuber gitu ke mertua lu. Orang Jambi kan? Iya. Suka bikin video. Waduh, sulit juga, Pak. Video apa gitu maksudnya? Videonya tuh yang ini. Entar gue ingat. Ngelihat anak kecil. Aduh. Ngelihat anak kecil bermain. Gitulah mal. Susah banget soalnya ngomongnya. Maksudnya bokapnya mertua lu tuh dulu masih yang strict gitu ya tipenya ya? Bukan, lebih ke nggak tahu lah mal, nggak tahu lah YouTube tuh gimana, YouTube tuh apa. Kalau lu 1 juta views lu dapat duit berapa masih gitu mal. Jadi kan ngejelasinnya susah kan, kayak karena goals mereka itu ya anak gue terkenal ya karena dia udah di TV gitu, bukan yang YouTube. Sedangkan kita tahu TV tuh ya lama lah gitu ya, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya gue ngejelasin kayak enggak mak, gue manggilnya mak, enggak mak, kalau aku tuh kerjanya seperti ini gini. Banyak undangan TV, cuman mungkin yang pertama kerjanya berat ya kan, gue nggak bisa kayak web series gitu, nggak bisa mal. Gue nggak, bukan aktor lah gitu. Terus habis itu gue jelasin ya cuman hahaha doang. Oh gitu. Dari situ baru dijelasin kayak dari situ baru si mertua gue ya nangkap gitu. Oh kamu YouTube tuh gitu ya gitu. Jadi kalau misalkan kamu ngomong-ngomong kasar tuh itu bercanda ya gitu. Terus gue bilang iya mah itu bercanda, cuman tolonglah kurang-kurangin ngomong anjingnya. Begitu ada? Iya. Nah disitu kan gue kayak pow, waduh PR banget. Untung kucing gitu. Jadi gitu. Itu lumayan impact mal. Apalagi sekarang nih kalau gue mau cerita nih ya. Gue di rumah itu menjadi suami yang baik, kita lah ya, harus jadi suami yang baik gitu. Ketika istri gue tidur, gue kan berarti main sama anak gue. Berarti menjadi bapak yang baik gitu ya. Bapak yang baik, anak gue tidur, gue syuting kan, gue harus menjadi abang-abangan kalian lagi lah bahasa gitu. Itu lumayan bipolar sih mal menurut gue. Oh gitu? Iyalah. Jadi kalau sama istri kan, ya aku suamimu bahasa gitu kan. Ayo kita ngapain, Netflix and chill atau apa gitu kan. Tidur, anak-anak, ayo nak mau apa, mau sekolah apa anterin. 3, 2, 1, record jadi abang-abangan. WhatsApp yo eme. Itu lumayan bikin gue stres sejujurnya. Lumayan. Karena adaptasinya ditambah gue kan kalau lu nih kan
dari rumah lu masih ada perjalanan nih mal ke sini. Kalau dulu gue 2015-16 itu gue bikin konten kan di rumah Kiki. Gue ada sekitar perjalanan tuh 20 menit. Gue masih enak tuh mal dalam helm. Gue masih ngomong sendiri. Nah kalau sekarang studio gue kan di bawah rumah gue gitu, di lantai 1 rumah gue. Nah itu kan berarti kan transisi dari ayah, suami, terus ke abang-abangan itu kan dikit banget kan. Akhirnya sekarang gue sebelum konten tuh gue ngakalinnya gue ngomong sendiri di kamar mandi. Oh gitu. Supaya ada bridging. Jadi nggak langsung yang kayak ngomong apa ya gitu mal. Jadi gue harus setidaknya oke cuy ngomong sendiri aja. Itu Iren udah hafal banget waktu itu. Dia lagi mau konten karena nggak ada perjalanannya. Itu ngaruh menurut gue sebagai content creator, ngaruh lah. Kayak lu kan senang ada bisa at least ada motor terbalik amit-amit gitu ya, tapi kita masih ada yang ketawain kayak bisa jadi materi nih, bisa jadi apa gitu kan. Nah kalau gue kan bener-bener dari lantai 2 turun WhatsApp yo semua halo, itu kan bengong banget mal. Akhirnya Kiki udah hafal tuh 5-10 menit video gue tuh pasti gak kepake sebelum gue upload. Karena gue bengong kayak masih jadi ayah ya, enggak deng, Bang Bim, ya tapi kemarin gue ada berantem gak ya, masih gitu mal. Jadi lumayan stres gue sejujurnya nih. Ini spill dikit aja gitu. Iya. Lumayan. Lah terus lu refreshingnya atau healingnya itu ngapain dong? Gak ada. Gue sama Kiki berarti jalan 9 tahun. Gue ketemu dia lagi. Dia pun ngeditin video gue ya muka gue lagi. Itu gak ada mainnya sama sekali menurut gue. Ya kan mungkin 15-16 ketika Kiki ngebantu, mungkin di situ kayak ayo project bareng lah, biasa kayak band-band baru jadi tuh kan. Ayo duit lu PT-PT lah gitu. Ketika udah jelas nih kan berarti duit siapa dan kita tuh targetnya mau ngapain di YouTube. Itu kan udah gak hobi berarti. Nah start dari situ mal udah gue sama Kiki kayak nggak ada teman lain apa gitu. Jadi hiburan gue nggak ada. Liburan pun sama keluarga ya? Jarang gitu juga. Gue baru mau ke Bali bulan depan, alhamdulillah mal. Alhamdulillah. Setelah pernikahan lu berapa lama? 3 tahun, mau 4. Alhamdulillah mal. 4 tahun baru ke Bali? Iya. Mau 4 tahun. Honeymoon tapi honeymoon kan? Enggak. Jadi gue di Jambi, gue nikah di Jambi. Oke. Gue di Jambi, kelar tuh kan acara 5 hari setelah itu kan ngaji dulu tuh mal, ngaji apa alhamdulillah balik biasa. Ya udah, enggak ada apa-apa. Enggak ada. Sampai sekarang. Atau punya anak aja udah. Gitu kan? Kalau itu target yang pas nikah siang nih mal. Malamnya yuk gitu. Kalau itu sisanya udah sampai sekarang baru nanti Mei gue ke Bali, alhamdulillah ya Allah. Baru ada ya. Udah sumpah gue kerja mulu mal sama kayak lu mal anjing. Iya tapi gue masih ada jalan-jalannya. Gue baby moon masih ada moon ke Bali. Iya. Nah gue enggak mal. Oh. Cinere gue udah situ ngonten WhatsApp yo sampai tipis rambut gue. Karena gue bingung gini. Teman-teman gue yang dari SMA yang gue cerita di awal tadi itu masih ada emang. Gue juga masih suka nongkrong lah sama mereka. Tapi untuk pertemanan kita di industri ini, karena menurut gue gini, YouTube itu 2018-19 itu udah full bisnis mal. Beda sama mungkin 15-16 itu kan masih bro banget pertemanan. Ya udah yuk kita collab bareng. 18-19 tuh kalau mau collab tuh ada red cardnya. Dari situ gue mulai anjing ya udah YouTube berarti bisnis aja. Berjalan sampai 2024 sekarang ya udah gue nggak mau collab. Maksudnya gue susah gitu buat collab gitu. Gue takutnya kalau gue collab cuma gini doang dia ada red cardnya nggak ya. Jadi overthinking gitu gara-gara nggak biasa. Kalau lu kan udah biasa nih tinggal ngobrol. Ternyata kan gitu doang gitu ya. Kalau gue kan aduh dia gimana ya dia enak nggak tempatnya kejauhan nggak gitu akhirnya. Karena nggak biasa mal. Tapi lu masih fun nih ngerjain dari 2019 sampai sekarang deh. Ngerjain YouTube masih ada funnya nggak? Bahasanya gini mal, mungkin gua tuh terakhir tidur tenang bahasanya ya. Itu 2019 lah. Tidur tenang nih maksud tidur literally tidur apa tanda kutip? Tidurnya bener-bener yang kayak udah tidur gitu. Kalau sekarang tuh gua tidur tapi di kepala gua tuh kayak besok apa lagi ya, besok apa gitu. Ya karena ya mungkin ini lingkaran setan juga kali ya. Ya. Tapi ya gue bersyukur tetap alhamdulillah. Cuman ya nggak tahu ya berat aja sih jadinya gitu. Ternyata ya. Tapi gue bukan memberatkan karena gue nikah gue jadi gimana dan penonton gue gimana. Enggak. Buat gue pribadi ternyata ngelit ini semua itu lumayan PR buat gue dengan sikon gue sekarang. Iya dengan sikon udah menjadi kepala rumah tangga ini. Jadi bapak juga jadi bapak yang nggak punya bapak ya mal. Ya. Jadi bapak yang ada bapak aja kan itu lumayan PR ya. Nah gue ini kan gak ada bokap dari kecil. Dari umur berapa? Dari awal. Dari lahir. Jadi nyokap gue ngelahirin gue, bokap tuh udah pisah sama nyokap gue. Oke. Intinya gitulah. Dari situ gue bingung. Dari kecil aja, gue tuh dulu di kontrakan petak itu gue cuma dengerin Jamrut doang. Gue main petasan korek, cuman dar gitu doang. Emang introvertnya tuh nggak dibuat-buat, emang ya udah lu kesian aja bahasa gitulah. Sampai akhirnya berjalan SMP SMA, gue mulai
Oh iya, dan gue mulai bisa bacot mal. Itu setelah Piki, setelah gue punya Piki Pix gitu. Tadinya tuh gue diem. Awal-awal gue ngonten sama Kiki tuh durasi 15 menit, syutingnya bisa 4 jam gitu mal. Karena gue nggak tahu mau ngomong apa gitu. Sampai sekarang udah jual bacot parah kalau gue ke kita kan sekarang udah kayak gitu kan. Kalau dulu tuh gue kayak yo action, ngomong apa ya gitu. Jadi gue mulai bacot tuh setelah gue punya Piki Pix 2016 lah. Mulai gue 15 ke bawah tuh diem. Beraninya di chat kalau sama cewek, gitu. Ngajak union takut-takut. Iyo, patokannya itu ya. Dulu kan gimana nih mal? Gue tau Red Velvet di situ malah. Enak sih emang keke sih. Iya kan? Zaman dulu tuh kan, udah paling high end kan, gitu. Iya. Nah, lu ngejaga funnya ini, maksudnya untuk tetap konten sampai 4 tahun 5 tahun ke depan gimana lu ngejaga perasaan lu ini? Caranya apa ya? Berarti? Caranya adalah mungkin sejujurnya gue nggak tahu sih mal. Iya, ngalir aja lu soalnya. Ngalir aja gue, karena ya yang pertama gue juga nggak muna juga kalau gue nggak Piki gue ngapain bahasnya gitu untuk sekarang ya. Meskipun ya alhamdulillah gue punya katarsis gitu. Cuman yang bikin gue kayak sekarang ini kan ya Piki Pix gitu. Maksud gue tuh lebih baik pusing tapi banyak kerjaan dibanding pusing gak ada kerjaan kalau gue. Jadinya gue mikirnya gitu mal, karena memang ya tinggal jalanin aja. Kalau misalkan Piki Pix sekarang nggak bisa kayak dulu lagi, atau gue sekarang udah nggak lucu lagi, ya itu mungkin bagian dari berkembangnya gue kali ya. Karena kalau gue di situ terus ya berarti ada yang salah sama gue gitu. Maksudnya kalau yang zaman dulu yang ngata-ngatain terus, yang nggak mikir ngapa, selalu bacot gitu, menurut gue itu bukan proses dari suatu kehidupan ya. Itu lu malah nggak berproses gue rasa sih. Karena lu begitu mulu gitu. Iya. Anjing. Mungkin angkatan kita dulu pas gue ngonten Piki pada seru ya. Sekarang kan penonton Piki kan juga udah pada umuran kita juga mal. Udah dewasa. Iya, kayak apalagi bulan puasa nih, gue nggak mau ngeliat si Bimo Piki Pix itu. Dia kan nge-react suka gibah-gibahan tuh, bahasanya suka ngeceng-ngeceng. Gue nggak mau, gue mau ibadah kayak gitu. Ya otomatis kan dia nggak akan ngeliat video gue lagi gitu. Kayak gitu. Jadi ya sekarang gue ya ngebuat penonton yang militan gue aja gitu. Gue mencoba untuk ya udahlah, gue udah pernah ngerasain juga VVV bikin judul trending, ASD juga udah pernah. Gue udah pernah semua, udah muri juga maksud gue. Alhamdulillah gitu ya. Ya udahlah, sekarang tinggal jalanin aja. Toh juga gue berangkat dari viewsnya yang kecil. Jadi kalau one day views gue kecil lagi ya it's okay. Yang penting gue setiap video gue memberikan yang terbaik, itu aja sih. Iya, dan mungkin kedepannya konten lu akan bisa berubah 100% malah. Bisa ya? jadi. Orang gue waktu di Om Ded gue ngomong, inget banget gue mal. Family friendly apa sih, ngevlog-vlog keluarga, bacot lu. Gue nikah, gue punya anak, gue ngevlog itu makian semua mal. Jilat-jilat sendiri, gitu. Ternyata memang kehidupan tuh gak bisa kayak gitu. Ternyata gitu. Gue baru tahu ya kan, ego kita kan apaan sih, kan gue si paling broken gini, nggak mau gue punya anak apa segala macam. Vlog asik juga gitu. Bisa jadi Piki Pix tuh memang tidak ngerutskan akan seperti apa doang tuh, enggak sih. Tiba-tiba bisa mobilan lagi, mungkin gue bisa nyanyi genjreng-genjreng, bisa mungkin gue game full atau apa, karena memang dari awalnya ya udah itu channel fun aja lah. Iya. Gue kan kalau gue cerita sedikit ya, kan gue juga married baru lah ya, hitungannya anak juga baru berapa bulan gitu. Dan gue itu tadinya itu punya podcast selain podcast ini, podcast Hancur namanya. Di podcast Hancur itu gue memang yang ngelucu sembarang aja. Gue bisa ngomong apa aja, gue bisa ngomongin mantan gue, bisa ngomongin apapun itulah intinya kayak gitu. Pas gua nikah, gua tuh mulai nyadar bahwa udah ada lampu kuning nih untuk konten yang seperti itu. Karena istri ini udah mulai memantau, ya kan, menjaga perasaan lah. Itu kan. Mau ngomongin mantan kan nggak mungkin dong. Aneh. Kalau dulu kan udah paling tuh kan, bodo amat lah mau apapun. Dan gua salahnya gua bukan salahnya gue sih. Timeline hidup gue itu ada di podcast Hancur ini. Dari gue masih bujangan, punya pacar, sampai menikah tuh timeline hidupnya ada di situ, Bim. Oh iya paham. Nah bedanya sama 3 teman gue yang lain, itu sudah berumah tangga, sudah punya anak duluan. Dia baru nge-podcast itu. Kan berempat tuh. 3 udah punya anak, gue kan masih yang bujangan. Masih caur. Wow, cari cewek kemana-mana masih caur lah gitu. Terus udah gue tiba-tiba masuk ke timeline yang kata lu tadi, berumah tangga. Mulai tuh ada yang kayak kegelisahan, kayaknya gue harus mengurangi ngomongin mantan, menjaga perasaan istri. Gak enak juga pas pulang diomongin apa segala macam. Terus habis itu gak lama gue sama kayak lu ditargetin langsung mau punya anak aja deh. Jadi malam pertama, tapi gue pas nikah siang itu lagi menstruasi. Jadi gue nunggu seminggu dulu baru gue jadi subur-suburnya tuh. Iya. Agak delay malah. Agak delay gue. Jadi gak bisa ngegas tuh. Ya udahlah. Kena timing in real life.
Salah kenapa nikah pas lagi hari pertama lagi. Susah juga mal gimana cara kalkulate juga. Terus habis itu udah nggak lama gue punya anak nih. Pas punya anak itu memperkuat gue untuk makin stop untuk stand up satu. Walaupun itu sebenarnya banyak juga yang stand up ngomongin keluarga. Nah gue mulai udah gak nyaman ngomongin keluarga. Paham gua. Stand up bahas keluarga. Gue mau disuruh stand up observasi ngomongin politik atau apa segala macam. Dari dulu gue stand up selalu bahas apa yang deket sama diri gue aja. Jadinya nggak bisa Bim. Nah akhirnya gue keluar dari podcast hancur itu karena gue cuma takut anak gue dengerin rekaman gue yang zaman dulu. Itu mal, itu ketakutan gue juga mal. Gue ngelihat nanti anak gue Oliver namanya kan udah gede gitu, sama Valer ngeliat bapaknya ini ngapain ngeliat uget-uget perempuan. Itu lumayan sih mal. Temen gue juga banyak kok yang udah berhenti ngerek kayak gitu sekarang. Udah karena ya udah berkeluarga, jadi takut aja kalau dilihat anaknya gitu. Meskipun dia kita nggak tahu ya generasi sekarang ini kan Gen Z ini kan udah paling terbuka banget lah. Kita nggak tahu nanti generasi anak kita tuh akan lebih terbuka lagi. Taunya ternyata anak-anak kita yang kayak slow aja itu mah dulu, sekarang udah kayak gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Tapi karena kita sekarang nih milenial yang apa-apa tuh serba mikir di umuran kita sekarang, jadi kayak kayaknya nggak usah konten itu lagi deh gitu. Ya. Bahkan gue sampai ditawar brand waktu itu banyak banget buat ngeriak kayak gitu lagi. Gak mau lu. Aduh anjing. Enggak ya? Enggak deh. Iya. Gue ada beberapa konten yang ngomong ngewe, gue hide-hidein tuh. Iya sama, gue udah hapus deh, bodo amat deh gue. Iya. Bodo aja udah. Rezeki mah milik dah. Nah udah gitu. Iya, gue hide-hidein. Emang perubahan berumah tangga gak nyaman jadinya. Gak nyaman. Walaupun tadi lu bener, gue sempat collab sama Raditya Dika di podcastnya dia. Yang kita ini yang baru menikah maksudnya kita kan satu angkatan lah hitungannya ya. Walaupun mungkin beda 1 tahun 2 tahun, tapi hitungannya masih milenial satu angkatan. Memang rata-rata dari yang pertemanan kita ini belum ada anaknya yang udah SMA. Setuju, betul. Maksudnya nanti mungkin anak lu SMA, anak gue SMP udah begitu kan. Iya. Nah mungkin di situ, jadi kita tuh belum ada kayak tolak ukurnya. Maksudnya anak kita tuh yang tadi lu bilang bakal slow aja Pak. Ternyata slow atau apa emang atau ternyata dibully temennya. Iya. Bokap lu dulu ngecengin bikin konten cewek. Iya. Kan bisa gitu kan. Oh takarannya belum ada. Belum ada. Kita belum punya takaran, belum punya indikator lah. Maksudnya belum punya apa sih yang role modelnya siapa sih? Iya benar. Gitu. Nanti mungkin begitu anak kita misalkan anak lu udah SMA, anak gua masih SMP kan pasti. Pasti gua ngomong ternyata kena mal, anak gue dicengin gara-gara dulu punya konten perempuan. Wah, gue langsung kan anjing Bimo kena lagi apalagi anak gue. Iya. Tapi sebaliknya kalau lu laporan juga, enggak anak gue slow banget, malah seneng bapaknya Bimo gitu kan. Ada ininya lah, dikenal gitu. Ternyata ya. Iya. Kita generasi kita anaknya belum ada yang SMA, belum ada patokan. Enggak ada contoh, Enggak ada contoh. Iya, benar. Makanya ketakutan kita ini sebenarnya as a content creator adalah sekarang ini. Iya, timeline kita ini. Bener. Ini akan jadi gimana? Gue tuh baiknya gimana gitu. Iya sih benar. Iya, kecuali setuju. Anak Uus pun hitungannya kan masih kecil. Iya benar. Untuk seangkatan kita ya, belum yang SMP SMA kan. Belum. Nggak ada kayaknya. Itu Okin Rachel V-nya anaknya baru segitu umurnya. Oh bener. Yang Lex baru masih kecil kan. Iya benar. Arab cerai. Ya keburu cerai. Iya. Siapa lagi? Chandra Leo. Makanya Rap udahlah lu masih aja begitu Rap. Alkohol capek Rap. Iya. Arif Muhammad anaknya juga belum gede. Iya. Belum ada yang besar. Yang angkatan-angkatan kita Chandra Leo belum nikah, Jovi, Andovi belum. Iya. Oh iya sih. Atta anaknya juga belum gede. Sama iya sangkatan. Belum ada. Coba lu bayangin anaknya Atta dicengin. Oh iya. Kita belum ada patokan Bim. Juga mal ya. Ketakutan kita nih Bim. Akan gimana ya kalau misalnya lu punya bokap content creator gitu, apalagi dulunya sempet ngecengin lah atau Iya belum ada makanya memang kegelisahan kita ini kadang-kadang orang bilang enggak itu ketakutan lu doang Bang Kemal. Ada kok yang sering bilang lu keluar itu ketakutan lu, orang belum kejadian kok. Tapi ya memang lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Nggak ada yang salah apa-apa. Dan filosofi lu tadi jadi berubah kan gara-gara lu punya anak gitu. Dan itu cukup signifikan ya ternyata rumah tangga ini ya untuk lu. Jelas mal. Karena kan terutama gue kan ditinggal nyokap gue tuh 2018. Gue tuh nggak punya bokap dari kecil. Ketika gue berumah tangga tuh gue baru mulai mengerti kalau hidup tuh nggak bisa sendiri. Tadinya sebelum nikah tuh gue mikir kayak ya udahlah gue sisa sendiri, gue hidup terserah gue gitu. Gue tuh dulu nggak pernah mikir pernikahan tuh akan sebahagia ini bahasnya gitu ya. Karena menurut gue udah ditinggal, semua terserah gue, adik gue itu tanggung jawab gue, ya udah gue menjalankan apa yang gue mau gitu. Tapi setelah gue jalanin beberapa saat pada saat itu gue rasa ini pokoknya gini deh Mal, kalau gue mungkin nggak nikah sekarang, gue tuh kalau nggak overdosis ketangkep.
Oh gitu ya. Karena gue saking lossnya dalam artian kayak gue nggak ada yang ngedidik ya bahasanya, dan gue juga nggak tahu mana benar mana salah, jadi ya gue menjalankan apa yang gue mau sesuai gue, jadi ya udah gue kan ya gimana sih mau gelap, apalagi dari nggak punya ya kan, dulu cuman bermimpi sekarang punya gitu kan, bahaya banget buat seorang gue tuh, jujur malah panggung Piki-Pik sekarang tuh bahaya buat gue, karena gue tuh kadang tuh berpikir kayak ya gimana ya namanya nge-YouTube lama-lama otomatis kan standarisasi lu tinggi gitu, belum lagi ngomongin karya gue lah bahasanya gitu ya, yang ada muri ada apa itu kan otomatis standar gue tinggi. Nah gue takutnya adalah once gue nggak bisa kayak gitu lagi gue sakit jatuh. Nah makanya gue harus yang kayak udah ini rezeki, nggak usah terlalu dipusingin, semua bisa kayak gini, lo biasa aja kok, nggak top banget gitu. Gue taruh mindset gue kayak gitu sekarang, karena takutnya ketika gue abis trending, abis sold out cepet bahasa gitu, abis dapet muri apa, otomatis itu kan ketika itu kan maksimal ya malah, itu kan otomatis jadi minimal buat gue kan, minimal gue harus muri, minimal gue harus sold cepet, minimal view gue trending, viewsnya banyak, trending 1, kalau kemarin trending 2, besok harus trending 1, itu kan jadi minimal, itu kan bikin gak sehat gue malah sebenarnya. Iya kan, yang tadinya tuh maksimal nggak apa-apa, mau trending 49 juga kan 50 tuh juga nggak apa-apa, itu juga udah bagus, tapi gara-gara abis 49 gue mintanya tuh lagi dong trending 30, trending 10, itu buat gue ya itu lumayan bikin gue agak-agak gila sih Mal. Karena standarisasi itu ketika maksimal lu jadi minimal, ya itu lu harus siap dengan konsekuensi lu ketika lu nggak achieve itu lagi. Nah itu gila tuh, itu di luar keluarga ya bahasanya, itu karir lah gitu, itu lumayan bikin gue stres sih. Tapi lu siap misalkan kayak gitu ada penurunan gitu? Dibilang siap, pas harus siap. Cuman kalau ditanya mau nggak, jelas nggak mau ya. Tapi harus siap sih Mal. Harus siap ya. Karena semua ada eranya juga nggak sih? Iya ada eranya kan. Bukan era lu lagi, saat Eric Colim. Enggak, tapi lu yang main mobil pokoknya. Oh iya siap. Mobilnya ditarik-tarik gorger. Oh iya. Yang merah. Gue tahu modif. Oh iya, itu dia. Tapi kalau yang memutuskan lu yang pengen nikah cepet tuh lu ya? Emang lu pengen nikah cepet aja orangnya gitu? Iya. Karena gue nggak tahu lagi yang tadi gue bilang Mal. Kalau gue sendirian gue los gila. Adik gue gimana, gue kuliah gue tanggung ya gitu. Kakak gue juga, gue punya kakak, cuman dia udah kerja udah tua lah bahasa gitu. Jadi ya gue nggak tahu mau ngapain, dan gue pegang uang banyak gitu Mal pada saat itu. Ini kan bahaya. Iya bahaya banget Mal. Waduh. Bisa kemana yang tadi lu bilang, overdosis apa? Lu mau ngapain? Gue kalau nggak overdosis tangkep. Iya pokoknya seputaran mati situ. Lah, iya udah bisa. Karena ya gue punya semua dan gue nggak tahu cara ngontrolnya. Dari itu gue menikah lah. Caranya gitu ngefilternya. Ada teman hidup deh. Kalau misalkan gue lagi nggak fake, gue pengen ngobrol beneran yang gue deh. Jadinya gitu, jadi nikah gitu Mal. Ya, tadi gue nggak tahu pernikahan tuh gimana, umur segini tuh gimana, nggak tahu. Ketemu apa istri lu DM ya? Iya. Sama kayak gue. Iya. Udah zaman sekarang sih DM Instagram. Agustin, aduh, hai gitu gak boleh. Lu juga gitu ya DM. Iya. Untung dia respon ya. Iya. Untung bini-bini kita respon. Iya. Kalau enggak kan bini kita yang lain tuh pasti tuh. Oh iya benar. Tergantung siapa yang di DM. Nggak, emang jodoh udah jodoh. Iya alhamdulillah. Nah dan lu kenapa akhirnya memutuskan nikah sama yang Iren ini? Kenapa? Yang pertama dari gue dulu ya, gue rasa gue harus menginafkan pola pikir gue ketika gue bujangan, karena sangat bahaya sekali menurut gue. Yang tadi gue bilang, gue bisa ngapain aja gitu bahasanya. Dan gue rasa gue butuh sosok perempuan lagi aja sih di hidup gue, tapi yang serius ya. Kalau pacar-pacar kan ya mungkin karena umur kita segini, kita ngeliat orang pacaran putus tuh kayaknya galau banget sih lu gitu. Padahal kan setelah kita berumah tangga, problem galau pacaran itu kan jadi di bawah gitu kan Mal. Ya kan, jadi menurut gue kenapa gue pengen nikah tuh, gue butuh sosok yang nenangin gue ketika gue lagi nggak tampil aja sih Mal. Dan dia kayak gitu orang. Dan dia kayak gitu, alhamdulillah. Udah kamu nggak usah terlalu nge-push, kamu apa segala gitu. Pacaran bentar kan lu ya itu ya? 3 bulan. Oke. Terus. Yoi. Abis itu ya pokoknya dia menjadi sosok yang, Iren Agustin menjadi sosok yang sadar banget kalau gue ini bukan robot. Kita ini bukan robot lah malah content creator ya. Jadi masih ada porsi di mana lu manusia juga kok. Kalau nggak achieve nggak apa-apa. Yang tadi gue bilang, gue tetap sayang. Once lu kenapa-napa juga gue tetap ada di sisi lo. Itu sih yang gue dapet. Nah itu memberikan spirit buat gue kayak, oh ya udah kalau gitu gue akan bikin 10-15 kali lipat lebih gila lagi karena lu udah terasa sama gue gitu. Karena kan gue nggak pernah dipercayain lagi sama orang ketika nyokap udah meninggal gitu-gitu kan. Adik gue doang, cuman ya udah. Adik gue pun bilangnya waktu itu, kalau emang nggak bisa kuliah ya nggak usah kuliah gitu. Jadi ya gue bingung aja mau ngapain. Nah ketika ada orang yang emang terasa sama gue, termasuk Kiki juga ya,
ya udah gue akan bikin 10-15 kali lipat lebih gila karena lu udah percaya sama gue gitu. Ya Itu dan doang yang gue pegang tuh malam sekarang. sampai sekarang tuh ya ini filosofi lu tuh ya. Dan si Iren ya. Iren ini kan dia sebelumnya punya profesi kan Bim. Nah itu dia kan akhirnya stop total nih gara-gara berumah tangga kan. Itu nggak bikin dia stres? Stres jelas lah Mal. Oh, Stres jelas. Kebetulan pada saat itu kan pas pandemi kan. Iya. Jadi memang bahasanya panggungan dia tuh emang sepi pada saat itu. Dari situ dia bisa lebih fokus sama diri dia sendiri lah gitu. Ya mungkin timingnya pas kali ya. Ketika dia dulu tuh dia tur lumayan tuh Mal, keliling-keliling berapa kota sebulan. Ya pokoknya gitulah, jarang di rumah gitu. Airport life lah. Kayak gitu. Terus pas sama gue tuh ya dia lagi senggang. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Ya udah, gue bilang ya nikah yuk, gue bilang itu. Terus dia ya ayo, ya udah. Gitu doang cuma. Dan dia berhenti itu pun udah ini ya, udah berdamai aja lah ya. Awalnya susah Mal, kayak aduh gue nggak biasa nih. Ya, taruhlah kayak kita, meskipun viewsnya kayak gimana, kalau nggak konten tuh kayak ada yang kurang nggak sih Mal? Kayak aduh gue biasa bacot, kayak lu mau ketemu orang baru apa, terus ini tiba-tiba di stop gitu kan, itu lumayan bikin gue ngapain ya? Itu lumayan. Berarti sebulan 2 bulan dia lumayan tuh kayak gitu tuh. Berarti kerja sama lu di rumah nih supaya tentram terus apa nih Bim kerjasamanya Bim? Caranya gimana lu ininya? Bikin goals aja lu mau ngapain bareng-bareng. Kalau gue kan target anak sekolah biasanya gitu tuh ya kan. Berarti gue harus kerja, dia juga harus bantu-bantuin gue juga gitu masalah brand gue gitu. Intinya harus ada goalsnya aja sih Mal. Dan harus ada liburan Mal. Wah lu kalau nggak liburan lu alik Mal. Wah itu gila tuh. Akhirnya udah ke Bali nih sekarang. Insya Allah, amin. Iya. Padahal Bali doang ya, tapi gue mau keluar. Sebelum setelah Hammersonic berarti. Iya setelah Hammersonic. Belasan Hammersonic datang dulu kita ngeliat. Lu datang kan pasti? Datang. Oh iya. Iya pastilah. ID card bro, bisa ada. Nah, mau apa? Mau gimana sih? Mau diapain Ben? Nah ini biasa sebelum udahan kita baca-baca komen dulu ya. Oke, ini pertanyaan pertama dari editor gue nih yang tidak bisa datang sekali 2 kali. Salamin ke Bang Bimo Bang, sama bisa kali peragain opening YouTube. Peragain Bim. Nah, ini editor gue dia lagi nggak bisa hadir nih. Oh iya kah? Iya. Editor lu rese dah. Iya, nyusahin lu. Gue tuh belakangan ini malah mengurangin opening sebenarnya. Oh, opening lu gimana sih yang What's up dulu? yo eme, kembali lagi bersama the one and only Bimo channel Pik Sekan cuy. Oh gitu. Capek ya. Sekarang gimana opening? Halo. David Gadgetin udah paling the best. Balik lagi bersama saya David, itu udah paling the best. Raditya Dika udah paling the best. Balik lagi udah gitu doang. Udah enggak ada. Sekarang udah. Duitnya banyak lagi David Gadgetin kan. Enak banget ya. Enak banget gitu malah. Apa gitu aja malah? Ya apa kita jadi HP apa ki? Gadget aja udah ya. Udah gantian dia ngomong nih. Pengen tahu gue kalau si David Gadgetin ngomong ini, pengen tahu gue. Iya. Kita gantian aja. Iya udah review nih mal Asus. Pengen kan? Gitu aja udah. Acer zaman sekarang udah top banget bro. Ya udah gitu aja deh. Beres. Udah enak hidupnya begitu. Ngapain sih bikin podcast begini? Allah, bikin riak apa sih? Capek tenggorokan. Iya makanya. Yang nggak rata-rata gitu nggak nanya, cuma suruh opening WhatsApp yo udah tadi. Udah bang. Bener aja. Kurang lo, gue opening 5 tahun. Wah ini cukup dark sih, gelap sih. Nggak apa-apa. Bimo nggak mau umrohin bapaknya. Dark banget ini. Buset deh. Netizen lu. Wah gila. Bang dark banget. Wah bang. Gila. Gelap bang. Gimana ngomongnya? Gue kalau gitu ketemunya nggak pernah gue. Iya makanya. Umrohin keluarga gue sendirilah. Gue sendirilah sama Iren mungkin, amin ya Allah. Amin. Anjing, ini pertanyaan ngeselin sih. Tapi ya nggak apa-apa kan, ini gue tanya aja ya. Soalnya katanya harus ditanya ya Bang Kemal. Ini agak-agak sih, hahaha ketawa-ketawa. Nggak apa-apa. Karena pertanyaan cukup anjing. Suka sama lagu Jakarta Hari Ini nggak? Emang anjing nih orangnya. Netizen nggak tahu, padahal harus ditanya ya, katanya dia bilang kayak gitu. Oke. Romi. Anjing suka nggak kan nanyain lagunya? Iya. Lu suka nggak sama lagu itu kan? Suka. Karena kita bukan nanyain personilnya kan lagunya. Ya kan gak ada yang nanya personil mah. Iya lagu Jakarta Hari Ini. Suka gue belakangan ini lagi suka dengerin 510. Gue juga lagi collab sama dia. Ical tuh asik banget. Strangers juga gue lagi dengerin. Jakarta Hari Ini suka. Ya? Gue suka ngeplay lagu Jakarta Hari Ini bareng Iren.
Emang apalagi kalau lagi lewat Antasari itu kan. Oh iya. Atasnya. Kan dia kokas tuh apa yang Atasnya. Oh, atasnya. Iya, flyover. Flyover ya. Ya gue kan sering lewat situ kan. Gue daily Kemang juga nganter anak gue ke Rockstar. Ya gue suka masang itu lagu. Oh, enggak apa-apa ya. Irennya juga santai ya. Nyanyi singelong. Oh, iso ayo. Iya. Lu yang cowoknya, Iren yang ceweknya. Jadi ingat masa lalu gitu ya. Anjing tuh orang nanya. Anjing tuh. Dapat lu ya sialan. Iya, dapat lu. Rahmat masih suka BMTH, suka kan lu bikin konten ya waktu itu. Anak gua Oliver mal namanya. Kurang sempiternal mal. Oh iya, sempiternal tuh. Tuh, belum jadi tapi. Sempiternal. Kok belum jadi? Sakit mal. Oh, jadi enggak diterusin. Iya, ntar dulu. Tapi sempiternal ya. Tapi gua suka tuh konten lu yang gua mah suka BMTH yang dulu-dulu bukan yang sekarang-sekarang. BMTH ternyata bisa dulu bikin lagu begini ya. Itu kan dulu kan. Tapi itu akan menjadi never ending perdebatan ya malah ketika BMTH sekarang dia udah membuktikan kalau gue fresh dan gue dapet gitu ya. Itu kan nggak semua band bisa kayak gitu. Iya. Gila sih emang BMTH sih. Gue pernah ngobrol gitu sama Bang Tius and Loco. Kan gue ada beberapa project sama dia. Terus dia lagi suka-sukanya BMTH. Gue bilang BMTH ini adalah salah satu band bang yang cukup berhasil untuk merubah persona mereka dan genre mereka. Setuju. Dari yang metalcore gitu. Bahkan dia sempet yang kayak death metal gitu. Parah. Awal EP-nya. Sebelum gila banget mal. Terus habis itu dia nggak ada enak-enak itu lagu mah. Parah. Yang Count Your Blessing masih mendingan itu tuh. Itu masih oke lah. Tapi belum peak mereka ya. Mereka peak itu kan di Sempiternal tuh. Sebenarnya, tapi itu kan udah perubahan setelah Chelsea Smile. Iya sih. Iya sebelumnya kan ada There Is a Hell. Bahkan dia ada ngeluarin album yang Te Amo, apa? Amo ya. Amo itu setelahnya. Iya pokoknya dia ada di timeline hidup itulah. Itu kan berubah total, Bi. Parah. Nyanyi aja udah Oliver udah, gitu. Biasa kayak Charlie ST12 biasa itu. Iya penyanyi aja udah nggak ada skripnya. Ketolong bule aja. Iya. Kalau orang kita ini biasa aja. Iya jadi pop aja jadi armada itu. Iya bener. BMTH tuh Amo itu kan. Gue gak dengerin itu satu album aja tuh. Iya gue gak dengerin. Aku masih mah. Karena gue gak suka yang album itu. Karena udah terlalu itu pop nyebrang aja. banget sih. Nyebrang. Iya. Nah dia tuh gue bilang ke Bang Tius, Bang BMTH ini adalah salah satu band yang berhasil merubah persona. Setuju. Kalau kita tarik mungkin penggemar yang lama agak sedikit kesel kenapa dia berubah genre. Jelas. Tapi kalau dia mau merangkul Gen Z caranya ya itu tadi. Perfect. Dan dia sampai bisa ngerapin itu dan bikin band-band sekitar mereka tuh ngikutin. Iya. Bahkan di Indonesia kenceng banget. Akhirnya kan pada begitu-begitu kan. Itu menurut gua nggak semua band bisa kayak gitu sih mal. Iya bisa berhasil. Gila itu. Berubah persona ya. Shifting generationnya dan itu berhasil. Wah itu gila makanya. Wah anjing gimana caranya? Dia maksudnya dia bisa ngerangkul Gen Z tapi fans yang lama pun tetap dijaga gitu. Dia tetap akhirnya beberapa lagu sekarang udah dia kan ngeluarin single terus kan. Ada yang metal banget kemarin tuh yang Amen yang gitu-gitu tuh kan. Oh iya Amen ya. Udah teriak-teriak lagi kan. Apalagi semenjak siapa keyboardisnya cabut siapa namanya? Jordan Fish cabut kan ada satu lagu baru lagi metal banget tuh. Nah dia mulai kembali ke rootsnya lah. Tapi dia itu berhasil dapetin Gen Z, dia berhasil loh. Dia tuh kembali ke rootsnya lagi tapi dengan versi fresh gitu loh mal. Iya. Jadi di kuping tuh kayak wah anjing. Ini bagus banget sih, gue ngerti. Iya, makanya pas kemarin, gue nggak tahu ya, maksudnya kalau band kan rata-rata kalau udah misalkan Lamb of God gitu, udah akan stay dengan genre itu. Randy Blythe ya. Iya, maksudnya penggemarnya akan ada di situ-situ doang. Tapi BMTH tuh bisa lebarin sayap loh. Parah. Tiba-tiba collab sama Baby Metal. Bisa jadi headliner gitu kan kayak itu kan band gigs biasa tadinya. Iya, makanya band gigs kan. biasa banget gitu. Ya udah aja gitu. Dan Bang Rafael bilang dia tuh cukup mahal loh. Maksudnya udah untuk band BMTH ya, maksudnya udah hampir setara Slipknot gitu. Percaya gua. Cukup mahal di era sekarang. Ya wajar lah. Dia berhasil loh. Percaya gua. Gila. BTW itu pas si BMTH kemarin gagal ini. Iya. Gagal deh itu gua udah jadi aduan masyarakat mal. Oh gitu. Oh, lu mau datang tadi konsernya? Enggak, jadi Bang pada nanya gue kenapa Bang BMTH? Sama kayak lu lah. Lu kan ditanya-tanya tuh. Nah, impact nih. Tolonglah begitu. Ditanyain gue kenapa BMTH? Mana gue tahu, gue datang deh itu. Nggak jadi kan di refund, tapi refundnya cepet sih. Iya, tapi tenang aja Bim. Nanti ada kejutan Bim. Iya, tapi belum dibocorin. Iya. Wah, seru banget makanya. Lanjut. Di titik terendah lu biasanya lu ngelakuin hal atau kegiatan apa, Bang Bim? Titik terendah biasanya gue ke makam nyokap gue nangis, gue curhat, ngasih gue tenaga, habis itu gue lanjutin hidup.
Oh. Ke makam tuh Itu aja. bener nangisnya tuh mal gimana sih, tato banyak cuman ketika di makam tuh kan bener-bener deras banget. Gue curhatin semua mah kenapa gitulah. Habis itu ngasih gue spirit. Oke. Itu ya, ini lo Iyalah. saja ke makam nyokap ya. Karena pada saat itu tuh momennya pas banget mal. Nyokap gue meninggal, gue tuh peak banget di Pikipix. Jadi maksud gue selalu bilang sama penonton gue tuh sekarang punya ini semua tuh buat apa? Karena nyokap gue udah keburu meninggal. Sedangkan pas nyokap gue dulu masih ada, dia kan selalu nonton video-video gue tuh kan. Dia nonton tapi belum sampai momen yang kayak dulu tuh gue mau bayarin, kita tuh mau nginep di hotel di Bogor itu susah mal. Iya. Iya gitu loh maksudnya. Dan nyokap gue tuh suka banget kayak gitu, beli-beli kerudung, jilbab kayak gitu-gitu suka banget. Nah ketika sekarang gue udah dapat semua lah bahasanya alhamdulillah, kan nyokap udah nggak ada. Nah terus gue selalu ngomong kayak, ya terus buat apa gue kayak gini? Karena kan sudah nggak bisa lagi. Jadi nyokap gue yang nggak ngerasain kalau anak dia tuh ternyata berguna juga ya gitu. Tapi gue selalu berpikiran gini sih mal, nyokap gue meninggal tapi diganti sama subscriber gue yang loyal sekarang. Istri lu. Iya gue jadi kayak oke lah, terima kasih ya ma, tetap kayak gitu sih gue mal. Iya memang. Soalnya timingnya pas banget mal. Ya dan orang tua nggak lihat lu nikah lagi ya. Enggak, boy itu sedih banget mal gue yang kayak waduh. Lu sama siapa? Berarti ada wali aja. Ada manajer gue waktu itu. Oh, walinya tuh. Oh. Diomelin lagi dulu di KUA Jambi, gue kan di KUA doang kan. Itu yang tatoan pakai peci tuh. Oh digituin ya. Iya gue lupa. Kampung orang gue kira Kemang sih. Iya. Beda lah. Diomelin mal gue mal. Ya, pasti Itu lah. kamu kok mau nikah kayak nggak niat. Oh nggak niat apa? Oh. Ini ada yang nanyain tato sempiternal udah tadi udah dijawab ya. Dah. Awal mula bikin katarsis dan kenapa namanya harus katarsis? Wah anjir brand gue nggak apa-apa nih mal. Gak apa-apa emang boleh lah. Katarsis Empire itu gue bikin gue godoknya 2018, 2019 tuh baru ongoing lah. Reason awal gue bikin itu karena gue capek beli brand orang pada saat itu. Ya. Jadi gue buat sendiri deh. Namanya kenapa katarsis? Katarsis itu definisi dari terlahir kembali. Iya. Jadi gue gini mal, dari Pikipix itu lahir yang namanya Bimo PD dan Katarsis. Gue tuh selalu bilang kalau di Pikipix itu tuh gue tuh Bimo PD dan gue biasa aja di situ. Tapi kalau mau idealis gue, tapi kalau mau isi pikiran gue yang agak-agak ke kiri, itu gue tuangin di Katarsis. Gitu loh. Jadi Katarsis itu lahir ya gara-gara Pikipix, terus ada Bimo PD. Makanya sekarang gue kalau ngasih red card 3 mal. Oh iya. Iya. Anjing. Mau collab sama siapa? Katarsis. Mau collab sama Bimo PD, Instagram. Mau collab sama Pikipix, YouTube gitu. Oh ada beda. Jadi keseplit gitu. Oh ada juga red katarsis ternyata. Ada collab. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Ya. Thank you John. Iya dan walau pas tayang ini udah rilis sebenarnya katarsis. Insya Allah udah habis. Amin ya Allah mal doain ya. Amin. Pada ditanyain orang emang dari kemarin katarsis bang, katarsis Lupa lagi bang. bawain lu, terkebawain deh. Iya. Jadi emang semoga sukses aja tuh katarsis itu. Amin, thank you mal doain. Itu bisa dibilang playground gue lah. Ketika gue nggak bercanda, ya serius gue di situ. Gue R&D sendiri ya dibantu Kiki sih. QC sampai sekarang gue masih ngadmin juga. Masih. Gue senang bermain di Katarsis. Pelit duitnya. Juga. Jadi mal gue dulu punya karyawan 10 mal. Per bulan cepet mal gaji mal gue. Kat-katin lah ya. Iyalah, lebih baik small circle tapi less drama juga gak sih big mal? impact iyalah. Iya kan, udah lah lu. Gue tahu UUD ujung-ujungnya duit ngerti. Ya udah, ketika momen lu memang harus dapat tampil juga ya nggak perlu dipush juga gitu loh. Iya. Banyak yang pengen tampil gitu gue kayak. Iya janganlah udah dikit aja. Kiki aja udah. Ya setuju. Udah hemat budget lumayan menghemat konflik lah. Iya benar. Jadi nggak terlalu banyak konflik. Kayak band aja banyak kepala. Gue mau lagu ini nggak mau gue kan studionya di gue mau lagu ini dong ya, jadi nggak jadi. Jadi berantem jadi bubar kan gitu. Tapi lu ngeband nggak mau ya Bibi? Enggak mal gue pendengar aja. Pendengar aja gue deh. pendengar Jakarta Hari Ini aja mal. Oh tadi padahal ada yang nanya tuh 3 lagu favorit Stereo Wall, ada yang nanya tuh dia. Waduh. Anjing juga nih. Anjing tapi nggak gue bacain karena udah dijawab Jakarta Hari Ini. Iya mal. Kapan bisa naik kopling? Gue nggak bisa mal. Emang lu kagak bisa kopling? Gak bisa mal. Gue tuh belajar mobil manual. EPV nyokap gue. Kehajar tiang trauma gue. Tiang listrik di komplek tuh. Udah. Sekarang makanya motor gue Mio Ciki ada namanya. Matic full. Tato doang anjing. Itu makanya ceng-cengan gue tuh mal. Enggak bisa kopling. Anjing. Dan Dimas tuh udah gatal banget sama gue kayak Bim ayo masa sih lu gitu. Duh nggak bisa. Dan Dimas ya. Ntar aja deh gue bilang. Bubur ayam racer. Iya.
Ntar aja deh gitu. Oh. Gak semua harus bisa lah. Iyalah, udahlah. Zaman udah canggih. Kegel. Pertanyaan tadi gitu sih, suka metalcore atau deathcore? Berarti lo apa? Metalcore Metal atau lah deathcore? kalau gue lah. Metalcore ya? Gue masih demen suara digitalnya gitu sih malah. Nggak full rough gitu, nggak terlalu demen gue. Oh, jadi masih metalcore, masih rapi ya? Masih attack lah. Enak didengar lah ya? Iya, masih bisa singelong juga, bisa nerka-nerka gitu. Kalau deathcore mah udah raw aja kan? Udah nggak tahu. Iya. Terus kata netizen sotoy lu berdua anjing gitu kita pasti biasa ada gitu Nggak tuh. nggak apa-apa mal. Mau dibilang sotoy, mau dibilang apa? Ya emang tahu gimana Iya, gitu. emang begini. Ya kalau lu polisian skena ya di sono aja. Kalau kita kan based on milenial dengerinnya Attack, King Alexandria, what else? Iya. Ya udah, kalau sekarang zaman lu beda, so tahu lu. Ya maaf dah. Ya, lu pada pinter dah generasi Kita mah kurang sekarang. mulu dah. Iya, tapi lu polisi skena sempet kesel nggak atau lu biasa aja? Gedek lumayan. Oke. Karena si paling kan. Iya. Jadi polisi skena tuh kan ada momen di mana yang kalau lu pakai bajunya lu harus nanya 3 lagunya gitu tuh. Iya. Itu lumayan gedek sih mal gua. Lumayan gedek tuh ya. Iya, ya mungkin karena zaman kita nggak ada kali ya. Sekarang kan udah mulai kayak sebutin ini. Repot lo, musik tuh buat didengerin bukan didebatin menurut. Kalau kalaupun mau pakai bajunya ya udah gitu ya. Nggak apa-apa. Kang Soleh juga ngomong gitu soalnya. Gue juga punya baju Burzum tapi gue nggak pernah dengerin Burzum. Oh gitu. Iya, keren aja desainnya. Keren aja kayak, wah keren juga nih gitu. Jujur aja gue mah. Kan nggak harus si paling. Musik itu kan buat cari pertemanan lingkungan baru, buat enjoy bareng. Bukan adu-aduan siapa OG siapa. Gue rasa musik bukan buat digituin sih mal. Karena bandnya aja tuh nggak mikir kayak gitu. Bandnya itu as long lu datang, lu menikmati mereka, pasti mereka say thanks. Jadi bukan yang kayak siapa duluan, nggak harus kayak gitu sih gue rasa. OG-OGan tuh nggak amal lah, udah lewat nggak sih? Udah lewat. Iya. Sekarang udah kalem harusnya ya. Mau lu dengerin si BMTH baru 3 hari sukanya drown doang, ya nggak apa-apa. Nggak harus pray for plug juga. Siapa suruh kitanya tua, kan tinggal digituin mal. Iya kan? Siapa suruh lu lahir duluan, lu tua sih, ya jadinya nggak apa-apa gitu cuy. Nggak harus yang lu BMTH taunya amo lu, ke belakang suka nggak lu? Kemarin BMTH kesini yang dinyanyiin drownnya di atas panggung. Sebenarnya nggak apa-apa, ya agak cringe ya. Mic-nya dipegang-pegang tuh agak ya memang balik lagi nih kita nih. Cuman ya mau gimana gitu. Bad Omens aja Just Pretend-nya kan terkenal dari TikTok gitu loh maksud gue. Iya si Bad Omens. Jadi ya mau gimana sekarang generasi udah. Gue aja nggak masuk loh Bad Omens loh. Gue masih lah. Kalau masih masuk tuh. Mal, gue alhamdulillah mal. Kalau nggak caur banget mal. Gue kalau nggak ada Bad Omens jamrut anjing. Kalau nggak gimana gue dari kecil dijejelinnya itu Dewa gitu-gitu. Oh iya Bad Omens kayaknya lila kalau di Indonesia. Lebih ke zigas kayaknya. Kalau dia nggak bahasa Inggris. Iya. Anjing gue masuk gua. Bener. Lu nggak masuk mal? Gue coba berusaha. Just suka. Pretend. Quotes yang biasanya lagu itu tuh sama quotes when your dream apa. Gue nggak masuk gua. Masuk ya. Iya mungkin. Iran suka banget tuh. Iran kan Gen Z soalnya 24 dia. Oh ya kayak Bad Omens masuk ke Gen Z ya. Masih dapat dia. Gue coba Just Pretend gue denger lagi deh. Mal, dikit lah mal. Jadi jangan mentang-mentang udah tua tuh ini jangan mal. Kita harus kayak apa gitu. Iya makanya gue sempat ngedengerin tuh berapa kali kayak nggak dapet lu ya? Nggak dapet. Iya kan dia selalu ikut itu kan, selalu ikut tur-turnya BMTH nih ada yang Next Fest ya atau segala macam. Nah itu gue nggak ini. Dapet lu ya? Iya. Sama I Prevail mending I Prevail lu. Iyalah. Jauh gasolin. Ya? Buat lu ya? Iyalah. Haji bagus banget I Prevail waktu live-nya lagi. Gue nggak nonton lagi. Iya gue di follow back tuh sama Brian. Oh iya. Yoi keren banget. Di follow back tuh ya. Kalau gue di follow sama vokalis Sosin yang lama. Lupa lagi kenapa gue lupa namanya ya. Oke. Maafkan netizen ya. Vokalis Sosin. Ntar si paling lagi nih. Iya, enggak apa-apa tapi kita ini aja vokalis Sosin yang lama gitu aja gue lupa. Suka ketuker sama Anthony White sama satu lagi. Sebentar. Anthony Green. Ayo, astagfirullah. Makanya aku bilang Anthony gue tinggal ya Anthony Green. Oh, di follow tuh. Di follow gue. Terus udah DM-an tuh kenapa nggak datang ke Indonesia? Iya nanti nextnya ya. Udah ngomong ke Rafael Entertainment mau datang. Mal aku potong nih. Iya. Lo ada impian lo pengen di follow siapa nggak mal satu? Gua. Anything, siapapun. Tom Dilong gua. Tom Dilong lu ya? Iya. Tanya gue dong. Lu siapa? Naysila Mirdad. Kenapa Naysila Mirdad? Kan itu bisa lu DM minta fallback. Dibales kayaknya. Iya gak? Iya. Gue ngefans banget mal sama dia mal. Kenapa? Dari zaman Leontin mal. itu pengen banget gue follow nggak tahu kenapa. Ya kan bisa. Iya. Lu DM. Kalau Eversize nggak mungkin. Lu jauh. Nggak gue Naysila Mirdad.
Itu aja deh. Iya udah. Kakak Nai tolong aku fansmu. Tolong Naysila Mirdad, tolong dicesein fans-fansnya Bimo ya. Apa nama fans lu tadi namanya? Sobat Bimbang. Sobat Bimbang. Kenapa Iya. Sobat Bimbang tuh? Bimo banget. Oh, Standar ya malah. standar. Lu dah. kira apa gitu? Iya, gua kira Ternyata ada. cetek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wih, bensin 2000-an yang overpower Bang Kemal tanyain. Siapa 2000-an yang overpower ya? 2000-an. Blink tuh overpower, dia 2000-an kan, Green Day Blink gua 2000-an. terlalu sih. Blink- Masih Chemical Romance 2000-an, overpower. Linkin Park? Iya, udah overpower 2000-an. Linkin Park. Pas band? Iya, Indonesia jengah. Gila lu. Kita jengah. Muse? Oh iya benar. Banyak cuy, 30 Banyak Second juga. Soalnya dulu era-eranya. Zamannya dulu. Iya, soalnya era-eranya tuh. Jadi 2000-an over. Perasaan semua Banyak, band yang cuy. terkenal di 2000-an semuanya OP dah, overpower Iya dah. benar sih. Menurut gua. Mungkin itu transisi ketika mereka tuh masih bebas berekspresi gitu kali ya. Kalau Iya. sekarang kan musik-musik ada kiblatnya gitu loh. Meskipun Dewa itu mengkiblatkan Queen dan segala macam ya. Iya. Tapi kayaknya untuk sekarang tuh kayak bikin band tuh rada ini tuh ketika lu denger dikit, ini mirip ini nih gitu. Iya. Dan karena emang banyak bikin kontennya juga sih kayak gitu mal. Iya, iya. Ini mirip. Sebenarnya nggak apa-apa. As long itu mungkin apa sih 8 bar ya malah kalau nggak Iya. salah. Itu kan bukan plagiat kalau nggak salah ya. Kalau salah ini. Sekarang tuh kayak lebih susah gitu bikin lagu. Tapi ketika ya balik lagi ke BMTH tadi, ketika fresh ya naik banget. Iya, iya. Karena orang kita anjing nggak pernah denger nih Cool 8 gitu-gitu kayak, Iya, iya. aduh ini gimana cara bikinnya gitu sih. Dan ini penyanyi Gen Z tuh Olivia Rodriguez apa namanya, gue lupa. Pokoknya benerin aja kalau Iya, salah. iya. Ada namanya Olivia Rodriguez. Tahu gua. Dia depannya mirip Paramore. Tapi gue lupa yang Iya, apa iya. yang Mystery Business tenet apa yang Gitu-gitu apa itu lagi ya. ignorance nih kalau itu. Pokoknya entah Misery Business depannya atau Mystery Business kayaknya. Iya. Mirip banget. Dan itu masuk ke YouTube. Itu Gen Z banget sih. Nah, ya kan? Gue punya temen main Mobile Legend, laki timur. Laki ya, laki banget lah gitu, Iya. hitam perawakannya. Olivia dengernya. Gue makin kayak wow. Ternyata Gen Z gitu, maksudnya sekarang tuh kayak anjing. Ya ini yang mereka dengerin itu. Gitu. Kalau kita dulu kan apa nih dengerin apa nih gitu, Muse, Linkin Park sampai habis, Meteora, Minutes to Midnight. Ya Hybrid Theory. Sekarang dia kayak gini-gini gue kayak wow, sangat lu sekali perawakannya gitu. Karena sekarang lebih Cocok. luas musiknya kan. Ya, bini lu kan Gen Z ya? Iya. Umur berapa? 25 sekarang. Iya Gen Z banget. Berarti Parah. kan udah dulu patokan Gen Z bini lu sendiri udah Bim. Jadi lagu apa sih sekarang tuh top 40 mahal ini ya udah gitu deh. Tapi kalau Iren itu Iya. meskipun Gen Z tapi dia demennya zaman dulu gitu kayak David Guetta kan dia emang kerja kan kalau dulu sesuai. kan. Jadi gue masih yang kayak oke gue masuk deh gitu. Tapi ketika gue kasih kayak Sevenfold Avenged. ya itu dia agak kayak ini lagu apa? Kita udah setua itu loh mal anjing. Iya iya. Dulu Almost Easy, apalagi Dirgat ya. Kalau gue sih di warnet waktu itu ya, itu Udah kan pasti. anytime gitu ya. Sekarang tuh lu ngomong aja sama anak Gen Z gitu umur 22 gitu. Lu suka nggak sama Almost Easy-nya atau Critical Acclaim Sevenfold gitu? Pasti dia kayak aku sih Dirgat, pasti gitu. Iya. Gue bahkan pernah putus sama cewek gara-gara si cewek itu suka Sevenfold tapi Dirgat doang malah. Diputusin ya. Iya, SMA. Anjing. Maksud gue kenapa? Sinister marah itu sih. Oh, bukan marah lagi. Ngamuk Gua anjing. marah banget. Anjing Dirgat kayak lagu bercandaan gua. Kenapa lu suka itu ya? Kenapa di Indo heboh mampus gitu? Iya, Sinister kayak juga sama Zeki kayak we don't know about that kayaknya gitu deh anjing. Iya iya, tapi lu Avenged yang baru lu denger album tadi ada yang nanya sih. Iya. Lu dengerin. Nah, pendapat lu apa soal album barunya Avenged? Kalau gue jujur Heeh. nggak masuk mal. Sama udah. Mungkin banyak ini. Ada yang bilang ini musik orang pinter. Fine. Ini musik Ya. dari pendewasaan. Setuju. Oke. Tapi kalau untuk kuping gua sebagai alumni warnet dan suka metal-metalan ya gitu bahasanya, yang sekarang sih enggak sih. Gua terakhir itu dengerin Hail to the King. Iya. Habis itu udah. Itu kayaknya masih era kejayaan Jadul hitungannya. banget, ya. Maksudnya masih oke lah. Itu terakhir. Album Sekarang baru emang nggak nangkep malah gua. Tapi lu dengerin kan? dengerin 1-2 lagu tapi nggak masuk aja. Emang Pak, nah gue denger konsernya, makanya kenapa gue kayaknya nggak nonton Avenged yang di Jakarta. Oh, lu nggak nonton? Karena katanya denger mau banyak bawain lagu baru. Itu makanya gue langsung anjing kita mau denger lagu. Unholy nggak ada jejet Nah. itu nggak mungkin kayaknya. Ya. Anjing gua. Kita kan mau lihat solo gitar Yoi, ini bro. Base and the Harlot, Gitar hero ini. Iya sih. Iya, Iya sih, tapi ya kayaknya tetap dibawain sih lagu lama. Harusnya ya. Iya. Tapi gue bingung. Tapi gue agak shock kalau mereka bener-bener bawain Dirgat sih mal.
Iya. Teneneng, Udah setua itu. Wah dia aja capek sis the day. Oh anak sekarang tuh kalau nggak dirgat tuh gunslinger mal demennya. Oh gitu. Tinding gitu. Oh si paling gitu. Iya. Makanya Avenged katanya dengar-dengar album baru mau dibawain. Ya itu aja siap-siap Untung aja. gue dibeliin sih gue. Sama teman gue ada tiketnya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Sama kalau krik-krik ya udah. ya udah yang penting enjoy aja lah. Kan kayak waktu siapa teman gue nonton Red Hot Chili Peppers di Singapura, katanya kebanyakan bawa lagu baru nggak tau deh. Jadi agak boring aja nontonnya. Oh iya. Ya nggak apa-apa itu hak band-bandnya masing-masing Iya lah. sih mal, cuman karena mungkin kita taunya mereka dan prime age kita pada saat itu yang lagu itu kita mungkin rada bete aja kali ya. BMTA tuh sempet kok dia nggak bawain Pray for Plug sama sekali. Tiba-tiba di zaman-zamannya Die For You dia bawain lagi tuh awal-awal. Iya. Sama si gitarisnya dulu Curtis Ward yang zaman-zaman Pray for Plug itu. Jadi si Curtis Ward itu dia cabut gara-gara gendang telinganya itu udah nggak bisa nahan si gitarnya lagi BMTA pada saat itu. Diundang waktu itu ada kok di YouTube. Wah itu pecah banget sih karena nah itu dia karena kita taunya pada saat itu oh ini si ini nih jadi kita senangnya itu. Nah sedangkan dalam band kan ya elah mal lu bawain lagu Pupus dari tahun 95 kayaknya anjing pengen yang baru juga kan. Iya. Tapi kan targetnya tetap itu. Iya. Encore-nya pasti itu. Untung gue BMTH yang pertama kali kesini Java Music Indo udah nonton gue. Oh gue belum tuh mal gue gak punya duit. Pakai baju Bali ya gitu masih barong. Iya baju barong. Wah itu puas gue. Itu ada to Remember juga gak salah ya? Iya tapi beda timeline aja. Beda timeline ya? Soalnya ada to Remember-nya Bang Rafael ternyata bukan Adri Subono. Itu masih Adri Subono. Oh Java Music Indo dulu ya? Iya masih Adri Subono. Gue tuh ngantri di Pondok Indah dulu rumahnya kan. Yang pas mau beli tiket. Gue tuh ngantri gue tuh nonton Florida. Banyak deh gue nonton dulu. Gila. Ngantri di situ ya. Di Pondok Indah bener. Iya kan? Di kiri gitu rumahnya. Makanya itu gue masih era-eranya Chelsea Smile Pray for Plug jadi masih metal banget. Masih keras. Gue terakhir nonton yang kan gue sempat nonton sampai tengah kan. Ya pas you know I die for udah bawa gitu gue kayak oh iya malah. Iya malah. Kayak ini. Ya iyalah tapi udah Sempiternal joget lagi lah. Iya. Gue sampai It Never Ends aja nggak dibawain gue. It Never Ends nggak masuk bete ya playlist. Tapi kalau yang kalau This is Sempiternal itu apa judul lagunya? Shadow Moses. Nah, itu kan pecah banget gila. Anjing. Nonton di YouTube gue jadi sial. Iya akhirnya nanti tenang aja ada kejutan. Ya gue tahu Agustus. Iya goblok. Tanyain kenapa Jakarta apa sih? Tanyain kenapa Jakarta? Kayaknya Jakarta hari ini tadi ya udah ya itu ya. Emang gue tahu. Iya Jakarta Today nggak? Udah tadi udah tuh kan. Nah ini apa mau ngomongin apa mal? Kasih tau mal nggak apa-apa ada mal. Itu udah semua. 3 lagu mal. Apa 10 lagu? Awal mula. Gue sentil laklakan nonton. Gitu. Ini apa nih Bang Bim seberapa hancurnya hidup Bang Bim di saat ditinggal nyokap untuk selamanya. Sebelum puasa gue ditinggal nyokap nih untuk selamanya rasanya hancur banget sampai malas ngejalanin hidup lagi. Pesan lu ngomong ke kamera lu buat siapa nih? Apa namanya? ABD nggak tahu ABDF tahu sulit banget sih ada ID itu ABDF tahu apa sih? Ya ABD THU Raptur Abdur Fatur kali namanya. Apa? Ditinggalin nyokap. Iya. Terus harus ngapain gitu ya. Yang jelas ketika ditinggal nyokap jelas setengah dari kepala lu tuh pasti blank. Gue paham. Tapi pesan dari gue life must go on. Orang tua lu nyokap lu itu lebih senang kalau lu ngeliat kalau dia itu ngeliat lu di bumi itu lebih bisa untuk melanjutkan proses hidup lo dibanding lu setiap hari itu harus dengan nangis berkabung. Gue sih mikirnya gitu ya. Itu salah satu spirit gue juga sampai sekarang. Jadi kalau misalkan kitanya nangis mulu kan katanya kan di sananya dia kan juga kayak sedih gitu katanya malah kan juga sedih ya daripada kayak gitu mendingan kita tunjukin kalau meskipun ditinggal tapi kita tetap menjadi orang yang bisa dibilang bermanfaat lah ya. Gue selalu bilang gini mal, self achievement itu bukan berarti ketika lu pulang ke rumah lu megang duit 10 juta mal. Dari ketika lu malas matiin lampu deh mal di rumah nih misalnya bujangan-bujangan gitu ya, bujangan-bujangan malas matiin lampu terus lu mau untuk matiin lampu gitu dari malas mandi terus lu jadi sering mandi, menurut gue itu self achievement dan hal-hal itu menurut gue yang gue rasa sih bikin nyokap lu bangga di sana kayak gitu loh. Jadi bukan ya gue punya 10 juta sekarang gue bangga kan banyak tuh mal yang duit konten-konten berapa nih gaji gitu maksud gue. Ditanya gaji ya. Maksud gue dari lu males aja sampai lu rela subuh-subuh lu ngantuk-ngantuk matiin lampu lah bahasanya meskipun itu token listrik juga dari orang tua lu gitu ya bahasanya. Itu menurut gue juga udah self achievement gitu. Jadi nggak harus gue harus ini enggak sih.
Nah itu banyak juga orang-orang yang banyak yang ngemudik cerita sama gue karena belum jadi apa-apa. Ya maksud gue ya sabar aja gitu. Emang agak garing sih kalau lu pulang ya di pojok aja gitu, gue paham sih. Kayak di pojok doang kayak ini nggak nikah nih gitu-gitu, paham sih gue. Cuman ya setidaknya ya lu harus face it dulu lah biar lu tahu rasanya, dan next year ketika lu mudik ya lu nggak kayak gitu lagi gitu loh. Gitu Mal. Jadi gak harus yang gua gaji gue 30 juta, lihat gue siapa, enggak juga. Lu doain orang aja kayaknya, kalau emang lu tulus itu udah self achievement aja sih. Cakep. Gitu. Joni semangat ya John. Baru emak kan belum bokep. Wah, canda Mal. Oke, kalau begitu thank you Bim udah Thank you datang Mal, ke podcast makasih Bim. banyak. Thank Mantap, you. pokoknya sukses terus buat Sukses juga Bimo, buat Kemal. Katarsis apa segala macam. Siap, thank you ya Mal, sukses juga buat lu Mal. Buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya.